Uhu, uhu. Hmm. Subscribe, jangan lupa. Bahaya sekali, good morning Lord. Oke, jadi kembali lagi bersama Senkusei di sini. Udah lama gak ketemu ya? Nah, jadi hari ini kita bakal membahas soal OSK tahun 2023. Nah, jadi di sini kita bakal bahas yang part 1 terlebih dahulu ya. Jadi, itu nomor 1 sampai nomor 15. Dan ya, belum ada genetikanya sebenarnya. Tapi, tunggu dulu. Karena jujur aja ya, bioselmolnya itu lumayan susah ya. Jadi sensei juga agak kesulitan karena biokimianya itu kental banget gitu ya. Oh iya, ini pembahasannya murni pemahaman sensei ya. Jadi bukan dari kunci jawaban resmi. Jadi kalau ada yang mau koreksi, boleh banget. Nanti bakal sensei pin di kolom komen. Oh iya, sama di sini sebentar sensei cari dulu ya. Nah, jadi di sini sensei juga mengadakan sharing event. Jadi, sharing event itu apa? Sharing event itu, kalian bisa bebas menanyakan materi atau soal kepada sensei selama 1 minggu penuh. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal share video ini ya, video pembahasan ini atau channel sensei. Jadi kalian bisa screenshot mungkin, lalu share ke media sosial dan grup belajar kalian. Nah, setelah itu, isi G-form yang bakal sensei berikan linknya di media sosial sensei ya. Seperti itu. Atau di deskripsi di bawah juga ada. Ini kenapa sensei lakukan? Karena sensei ingin menjangkau antek-antek OSN ya, sampai ke ujung pelosok Indonesia, agar bisa dikenali dan bisa belajar bersama ya. Karena kalau tidak sampai ke ujung Indonesia, nanti yang tahu kita-kita aja gitu ya, senkusei aja. Jadi biar lebih luas, mari ikuti sharing event dari sensei. Oke, nah, sensei sebenarnya juga udah banyak ngebahas ya soal OSK, OSP, dan OSN OTW ya. Itu dari tahun 2017 sampai 2020 itu udah sensei bahas semua. Semuanya itu dari nomor 1 sampai nomor 50. Nah, kalian bisa cek ke playlist sensei yang ada di channel ini, atau bisa langsung klik card yang ada di pojok kanan atas di sini ya. Gitu. Jadi kalian bisa klik cardnya aja kalau mager ya dari playlistnya sensei. Oke. Lalu kita next lagi. Oh iya, sama. Jangan lupa bahwa link download soal, jawaban, video referensi, link ebook, dan link grup Telegram ada di deskripsi. Because as usual, sensei bakal menjelaskan sepadat-padatnya selama 2 jam ke depan. Jadi, sensei tidak akan terlalu panjang penjelasan ini. Ya, jadi kalau kalian mau tahu lebih rincinya, kalian bisa cek ke channel Ayo Kita Belajar, karena sebenarnya sensei juga udah bahas duluan di situ ya. Jadi kalau kalian lihat yang bahas soal, iya benar itu sensei gitu ya. Jadi ya bisa langsung cek aja kalau kalian mau lebih rinci. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, kita bakal langsung ke soal nomor 1 aja. Karena ini udah cukup ya pembukaan dari sensei. Kalau begitu, ayo kita ke soal nomor 1. Piu. Oke. Jadi di sini udah ada soal nomor 1 ya. Sebentar sensei persiapan dulu. Oke. Jadi kita bakal masuk ke nomor 1, bisa dibaca sedikit ya di sini. Sebentar nih sensei ubah jadi warna merah dulu. Oke. Sintesis APTX 4869 itu apoptoksin ya, diketahui melibatkan senyawa quinolone 8. Lalu Kitamura mempublikasikan artikel mengenai pengaruh PQA terhadap sel manusia yang terinfeksi virus X. Nah, jadi ini sel yang diinfeksi virus X ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada virus X seperti itu. Nah, di sini seperti biasa ya, sensei itu bakal selalu menyarankan kalian untuk langsung cek pernyataannya dulu ya. Jadi siapa tahu ada yang bisa langsung dijawab gitu. Nah, kalau dari sini
Nah, ini sebenarnya bisa langsung dijawab ya, yang A ini, kalau kalian udah pemahaman umumnya cukup luas. Nah, jadi virus X kemungkinan besar merupakan retrovirus. Nah, jadi ini jawabannya adalah benar ya. Kenapa jawabannya benar? Karena bisa lihat langsung di sini ya, ini ada tulisannya virus X provirus. Nah, itu udah clue yang paling jelas ya. Jadi apa itu provirus? Provirus itu adalah materi genetik virus yang terintegrasi ke DNA-nya kita, gitu. Dan virus yang bisa mengintegrasikan DNA-nya ke DNA kita itu jarang ya. Itu adanya itu retrovirus. Salah satu contohnya itu retrovirus. Jadi kalian bisa pelajarin ya klasifikasi Baltimore, jadi bisa kalian tahu apa aja jenis-jenis virus ya. Nah, salah satunya adalah retrovirus, itu dia virus RNA, tapi bisa mereverse transkriptase ya. Jadi dia virus RNA sebenarnya, tapi bisa mengubah RNA-nya menjadi DNA dan bisa menempel ke DNA-nya inang. Gitu. Nah, itu retrovirus. Jadi sebenarnya kalau pemahaman umum kalian udah luas ya, udah tahu Baltimore, udah tahu provirus itu apa, langsung jawab aja ya. Ini jawabannya adalah benar. Sekarang kita next lagi. Kita next ke, oh ini kebesaran ya. Nah, oke. Ini Sensei hapus dulu, kegedean ternyata pulpennya. Oke, benar. Yang B, molekul DDIT3 yang ditransport keluar nukleus merupakan hasil translasi. Nah, ini bisa lihat lagi ya, di sini ada diagramnya, bisa kalian teliti juga, di pause dulu videonya mungkin. Nah, jadi di sini ada DDIT3 ya, yang ini. Nah, ini kok bulat-bulat gini Sensei? Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, kalau bulat-bulat itu pasti asam amino ya. Asam amino atau ya protein gitu. Jadi ini harusnya protein, karena bentuknya bulat gini ya. Tapi Sensei, kan nggak ada protein di inti sel. Oh iya, benar juga sih sebenarnya. Itu pemahaman yang agak keliru ya. Jadi kalau katanya nggak ada protein di inti sel tuh agak salah. Jadi sebenarnya bisa. Contohnya ribosom ya. Ribosom itu subunitnya kan disintesis di nukleolus. Nah, jadi subunit ribosom itu bisa masuk ke dalam inti sel. Jadi ini bisa aja kan ada protein yang masuk ke inti. Jadi nggak selamanya protein itu di luar ya, di sitosol, nggak selamanya seperti itu. Jadi ini benar ya. Karena protein udah pasti hasil translasi kan. Ya, dari mana lagi ya selain dari translasi. Nah, yang C, konsentrasi oksigen radikal intraseluler kemungkinan meningkat setelah sel terpapar PQA. Nah, ini PQA-nya ya. Jadi kalau dia terpapar PQA akan memicu oksidatif stres. Nah, namanya juga oksidatif stres ya. Itu kalau kalian juga udah sering latihan soal pasti tahu ini diakibatkan oleh reaktif oksigen spesies ya, atau ROS gitu. Jadi reaktif oksigen spesies atau radikal bebas ya, yang biasa kita tahu tuh radikal bebas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari stres oksidatif. Jadi ini katanya meningkatkan oksigen radikal ya. Jadi ini benar ya. Karena kan meningkat ya oksidatif stresnya itu muncul gitu. Nah, sekarang yang D. Paparan PQA pada ibu hamil mampu menyebabkan kelahiran anak dengan tangan berselaput. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Karena ini kan menyebabkan apoptosis, bisa kalian lihat ya. Jadi PQA itu menyebabkan apoptosis ujung-ujungnya ya. Lihat, ujung-ujungnya menyebabkan apoptosis gitu. Nah, kalau apoptosis berarti itu kan malah membantu ya. Membantu hilangnya selaput dari tangan. Jadi kalau kita masih janin ya, bentuk tangannya kan begini. Set. Nah, masih begini nih. Masih ada selaputnya di sini. Nah, selaputnya ini baru apoptosis kalau kita udah develop lebih jauh ya, udah mulai jadi bayi gitu, baru dia hilang tuh selaput-selaputnya. Itu kan dibantu oleh apoptosis ya. Jadi harusnya kalau terjadi apoptosis malah nggak ada, selaputnya malah nggak ada gitu ya. Jadi ini salah gitu. Oke, kalau begitu jawabannya adalah benar salah. Oke, kita next ke nomor 2. Set. Oke, kita bakal scroll. Set. Sebentar, ini agak sulit ya Sensei nge-scrollnya. Nah, set. Nah, 2. Perhatikan skema mekanisme kerja antibiotik gambar 1 dan mekanisme resistensi antibiotik gambar 2. Nah, mari kita lihat apa itu. Ini kayaknya sih gambar ya. Kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada mekanisme dari antibiotik. Kalau ini kalian harusnya juga sering dengar lah ya, beberapa mekanismenya, terutama yang kayak beta-laktam ini ya. Ini kalian pasti sering dengar ya, beta-laktam. Gitu kalau udah sering latihan soal. Jadi beta-laktam itu adalah keluarga antibiotik ya, yang punya gugus beta-laktam. Itu bisa dicari ya. Nah, kita bakal langsung ke pernyataan dulu seperti biasa, karena siapa tahu ya, ada pernyataan yang bisa langsung kita jawab. Set.
Ini kalau kalian mau pause dulu juga nggak apa-apa ya. Baca soalnya boleh di pause. Kalau sensei membiasakan kalian untuk baca pernyataan dulu ya. Nah, yang A. Salah satu mekanisme resistensi antibiotik adalah melalui produksi enzim dengan substrat antibiotik. Nah, ini bisa dijelaskan dari sini ya. Jadi ini ada mekanisme bagaimana bakteri itu bisa resisten gitu. Nah, jadi mekanismenya itu ada yang seperti ini. Ini ada yang dia pakai pompa ya. Nih, pompa efflux dan lain-lain. Jadi bisa kalian lihat di sini. Nah, ada lagi yang namanya beta laktamase. Ini agak buram ya, tapi ini tulisannya beta laktamase. Jadi ini menghancurkan ya, lihat. Ini ada yang dihancurkan sama dia. Nah, namanya juga asase. Nah, berarti kan enzim gitu ya. Jadi enzim asase, beta laktamase itu ngancurin. Nah, jadi di sini salah satu mekanismenya itu melalui produksi enzim. Itu benar ya, karena laktamase itu asase enzim dengan substrat antibiotik. Benar, karena ini antibiotik yang dirusak ya. Contohnya, ya beta laktamase itu ngancurin beta laktam yang tadi sensei bilang. Ya, ada beta laktam itu dihancurkan sama beta laktamase. Begitu, jadi ini benar. Oke, kita bakal scroll lagi ke yang B. Oh, ini sensei hapus dulu. Oke, yang B. Antibiotik golongan quinolon adalah antibiotik spektrum luas, sedangkan tetrasiklin adalah antibiotik spektrum sempit. Oke, quinolon dan tetrasiklin. Oke, mari kita lihat ya, quinolon dan tetrasiklin. Nah, ini baru butuh data kalau yang begini-begini ya. Quinolon itu ada di sini ya. Dan tadi tetrasiklin, nah di sini ya. Nah, jadi kalau quinolon itu menghambat DNA girase. Apa itu fungsi DNA girase? Ya, DNA girase itu ini ya, mirip sama DNA topoisomerase kalau kita di eukariot. Nah, jadi girase itu mencegah supercoiling ya. Jadi kalau misalnya DNA itu dibuka kan dia bisa menyebabkan ini ya, supercoiling atau terbelit di ujung kalau dia dibuka. Misalnya nih ya, sensei buka di bagian tengah. Nah, bagian ujungnya itu bakal membelit. Nah, itu namanya supercoiling ya. Jadi ibarat tali kalau kalian tarik, nah ujungnya itu bakal membelit di bagian ujung sini. Nah, fungsi girase itu untuk mencegah supercoiling. Jadi, kalau kita kasih quinolon, girasenya dihambat. Alhasil DNA-nya nggak bisa mengganda. Gitu ya, jadi dia benar-benar menghambat dari DNA. Sementara tetrasiklin, itu dia hanya menghambat di bagian subunit kecil ya, subunit kecil dari ribosom. Jadi dia menghambat di translasi gitu. Sementara DNA girase itu menghambatnya di replikasi DNA. Jadi sebenarnya memang lebih luas di girase ya, karena dia menghambat tumbuhannya, bahkan ekspresinya juga dihambat ya. Tapi kalau tetrasiklin di sini, tetrasiklin itu hanya menghambat translasi saja. Jadi benar ya kalau girase itu lebih luas gitu. Oke, kita kembali lagi ke yang B. Itu benar ya yang B. Kalau gitu langsung ke yang C aja dulu, nanti biar sensei recap. Kita bakal ke yang C. Pemberian antibiotik rifampin akan menghambat proses transkripsi bakteri. Oke, rifampin kita lihat ya. Rifampin itu yang ini, DNA polimerase. RNA polimerase ya. Berarti kan RNA pol itu berperan di transkripsi. Berarti dia harusnya menghambat transkripsi ya. Jadi kalau kalian belum tahu, silahkan baca Campbell ya, karena itu dasar dari Campbell. Sebentar, sensei lihat dulu di mana dia. Kita malah kehilangan jejak ya. Di sini. Kita tadi sampai yang C ya. Ini agak sulitnya nge-scrollnya karena sensei belum terbiasa, baru comeback ya. Mari kita lihat. Iya ya, tadi dia menghambat transkripsi, jadi yang C itu jawabannya adalah benar. Jadi bisa kita lihat yang C di sini. Ya, benar ya, transkripsi. Lalu kita ke yang D. Pada bakteri anaerob fakultatif, resistensi antibiotik yang melibatkan pompa efflux akan bekerja lebih efisien saat bakteri berada dalam kondisi anaerob. Nah, ini bisa langsung dijawab ya. Ini adalah pernyataan yang bisa langsung dijawab tanpa lihat data. Ini tadi benar. Yang D gimana sensei? Yang D, ini logik aja ya. Jadi aerob dan anaerob lebih banyak energi yang mana? Ya, siklus mana yang lebih menghasilkan banyak energi? Tentu aja aerob ya. Jadi aerob itu kan banyak ATP-nya ya, ngasilin ATP yang sangat besar. Jadi harusnya dia tuh lebih efisien kalau ya aerob bukan anaerob ya. Jadi ini salah. Karena kan pompa efflux itu kan harus melawan gradien konsentrasi. Kan dia harus membuang membuang antibiotiknya keluar gitu. Jadi kan dalam ini banyak antibiotik nih, dalam selnya banyak antibiotik. Dia harus ngeluarin antibiotiknya. Itu kan melawan gradien konsentrasi ya. Jadi butuh energi kan. Nah, jadi lebih bagusnya kalau di aerob
bukan di anaerob ya. Jadi salah begitu. Oke, jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Gitu ya. Jadi untuk menghemat waktu memang sensei selalu membiasakan kalian untuk membaca pernyataannya dulu gitu. Ya baca soal-soal sedikit boleh deh. Nah, coba kita baca ya. Oh, ini bisa langsung. Oke. 3. Mikroorganisme termofilik dan ekstrim adalah mikroorganisme yang mampu hidup optimum pada suhu 41 dan 122 derajat Celcius. Nah, seperti sumber mata air panas geyser maupun hydrothermal vents di dasar samudera. Terdapat berbagai adaptasi fisiologis dan molekuler pada mikroorganisme termofilik untuk bertahan pada kondisi ekstrim. Nah, tinggal benar salah. Yang A, protein mikroorganisme termofilik mengandung lebih banyak ikatan hidrogen dibanding sulfida. Sorry. Nah, jadi mana yang lebih kuat? Ikatan hidrogen atau disulfida? Hidrogen sensei. Iya, betul ya. Jadi hidrogen itu yang lebih kuat. Ya, ini standar lah ya dibanding ikatan disulfida memang lebih butuh banyak energi untuk mematahkan ikatan hidrogen. Jadi itu agak hafalan sebenarnya, ini agak hafalan. Jadi kalian harus kuat kimianya. Jadi ini mikroorganisme lebih banyak ikatan hidrogen, benar ya berarti ya? Benar, jadi dia butuh ikatan yang lebih kuat karena dia kan tinggalnya di tempat panas ya. Jadi butuh ikatan yang lebih kuat biar nggak rusak DNA-nya. Gitu, ini sedikit hafalan sebenarnya ya. Yang B, akumulasi osmolit merupakan bentuk adaptasi yang umum dijumpai pada mikroorganisme termofilik. Nah, jadi apa itu osmolit? Osmolit itu adalah ini ya, komponen di dalam sel yang fungsinya itu untuk menambah konsentrasi cairan sel. Ya, atau meningkatkan konsentrasi cairan sel alias makin kental. Ya, jadi osmolit ini fungsinya mengentalkan cairan sel. Nah, biar apa sensei? Jadi kalian tahu kan ya, air itu sifatnya osmosis, mengalir dari tempat yang encer ke tempat yang pekat. Jadi kalau dalamnya pekat, air bakal masuk. Ya. Nah, ini sangat bermanfaat untuk organisme termofilik. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di tempat panas, tentu penguapannya bakal tinggi, ya enggak? Ya kan, penguapannya bakal tinggi, jadi airnya bakal hilang. Caranya untuk menahan air biar nggak terlalu jauh berkurang, ya diserap lagi ya dengan cara memakai osmolit. Jadi ini benar ya, seperti itu logikanya. Sekarang ke yang C. CAT, genom mikroorganisme termofilik lebih rendah dibanding dengan mikroorganisme mesofilik. Nah, jadi kalian juga harus tahu pemahaman umum ya bahwa C dan T itu punya 3 ikatan hidrogen ya. Itu memang dasar lah kalau di Campbell ya. Jadi CG ya. Jadi CG itu punya 3 ikatan hidrogen sementara AT itu cuma 2. Tentu lebih kuat yang CG. Jadi kalau di termofilik harusnya CG-nya lebih banyak dan AT-nya lebih rendah. Jadi ini benar ya. Gitu. Karena di tempat panas ya harus banyak ikatan hidrogennya. Yang D, asam lemak pada membran mikroorganisme termofilik memiliki lebih sedikit ikatan rangkap. Nah, asam lemak kalau dia ada ikatan rangkapnya, dia jadi asam lemak tidak jenuh ya. Ya kan, ini memang pemahaman biokimia banget. Jadi kalau kalian tahu asam lemak itu bentuknya seperti ini. Nah, ini asam lemak jenuh ya kalau seperti ini. Contohnya apa? Contohnya mentega. Jadi di tempat suhu ruang dia itu padat. Tapi kalau dia dikasih ikatan rangkap, dia bakal jadi seperti ini. Set. Nah, jadi dia ekornya itu lebih lebih fluid gitu, lebih fluid, lebih tidak kaku. Itu namanya asam lemak tidak jenuh yang ini ya. Jadi benar kalau dia itu banyak asam lemak yang sedikit ikatan rangkapnya karena dia itu butuh rigid ya, dia itu butuh lemak yang padat karena di tempat yang panas ya. Jadi dia butuh lemak yang lebih padat yang tahan panas gitu. Jadi ya dia itu harusnya lebih banyak ikatan rangkapnya seperti itu. Lebih sedikit ikatan rangkapnya, maaf. Oke, jadi benar semua ya. Dia butuh lemak yang tidak mudah mencair, yaitu lemak jenuh yang gak ada ikatan rangkap. Oke, jadi jawabannya adalah benar. Kita lanjut lagi. Set. Oke. Nah, kita lanjut ya ke nomor 4. Jadi memang kalau kalian ingin mengerjakan dengan cepat ya OSN itu kalian harus banyak pengalaman sih. Jadi harus tahu pemahaman umumnya gitu agar bisa lebih cepat. Nah, ini bisa langsung jawab juga ya. Yang nomor 4. Gambar di bawah menunjukkan 2 untai DNA A dan B yang memiliki 2 gen. Ada gen 1 dan gen 2. Jadi ini gen 1 gen 2 ya. Nah, ini juga bakal ada pemahaman umumnya. Kalian tahu ya kalau RNA pol dan DNA pol itu geraknya dari mana? 5 ke 3 atau 3 ke 5? 3 sensei.
Iya, betul banget Prof. Kakun. Jadi dia 5/3 ya, gitu. Jadi ini agak sedikit hafalan, cuman itu pemahaman dasar ya. Jadi Erenapol itu geraknya dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi yang untai B ini kan sifat DNA itu anti paralel ya. Jadi kalau di sini 3, di sini bakal jadi 5 ya. Di bawahnya itu bakal jadi 5. Kalau atasnya 3, bawahnya 5. Kalau atasnya 5, bawahnya 3. Nah, jadi geraknya itu dari 5 ke 3 ya. Nah, jadi di sini untai B itu geraknya ke arah kanan ya. Tapi kalau untai A itu geraknya ke arah kiri. Seperti itu kira-kira cara membacanya ya. Iya 5/3. Nanti kita terangkan lagi agak rumit. Nah, sekarang yang A. Untai A merupakan template strand untuk gen 1. Nah, untai A ini ya, kita bakal begini dulu. Sebentar, 5/3. Oke, jadi di sini kan geraknya Erenapol itu 5/3 ya. Tapi itu 5/3 dari coding region ya, dari coding region. Jadi geraknya itu dari coding region. Nah, coding region itu sama aja sama non template ya, itu sama aja sama non template. Jadi itu cuma nama lain aja. Jadi yang pembuat soal itu suka nuker-nuker nama ya, biar kalian pusing ya, biar kalian terjebak gitu. Nah, jadi ini kuncinya ini ya. Erenapol itu geraknya 5/3 dari coding atau non template seperti itu ya. Nah, sekarang kita bakal langsung ke yang A dulu. A. Untai A merupakan template strand untuk gen 1. Nah, untai A itu template katanya ya, yang A ini. Nah, gen 1 itu dia sebentar. Oke, maaf, Sensei lagi batuk banget ya. Nah, jadi yang gen 1 kita bisa lihat di sini ada promoter ya. Nah, jadi gen 1 itu ada promoternya. Nah, karena promoternya di bagian kiri dan terminatornya di bagian kanan, ini udah pasti geraknya tuh begini kan ya, gen 1 ya. Ini gen 1 arahnya ke kanan gitu, dari promoter ke terminator. Kan gitu ya, peraturan dari transkripsi kan dari promoter ke terminator arah geraknya. Nah, jadi di sini gen 1 itu geraknya itu bakal dari kiri ke kanan ya, bakal dari kiri ke kanan. Nah, di sini nah, setelah kalian perhatikan, ini kan gen 1 geraknya ke kanan ya. Lalu untai B itu geraknya juga ke kanan, bener nggak? Nah, lihat ya, gen 1 itu geraknya ke kanan ya di sini. Lalu yang B itu geraknya juga ke kanan ya. Nah, yang B juga geraknya ke kanan. Artinya apa? Artinya RNA polimerasenya itu bakal bergerak mengikuti arah B ya. Seperti itu. Berarti yang B itu adalah non template. Begitu kesimpulannya ya. Jadi dia bakal ngikutin arah B, jadi yang B itu bakal jadi non template-nya dia. Begitu. Gen 1 itu non template-nya itu yang B. Berarti template-nya yang mana? Template-nya yang A. Jadi benar ya. Seperti itu gampangnya. Nah, berikutnya. Untuk B coding strand untuk gen 2. Nah, gen 2 ini agak aneh ya. Kenapa gen 2 ini agak aneh? Karena gen 2 ini di sini tertulis langsung terminator. Nah, kita bingung dong. Sensei, promoternya di mana gitu ya? Ya nggak mungkin promoternya di sini kan, ini kan promoternya gen 1 ya. Jadi ini memang agak membuat pusing. Jadi tebakan Sensei ya. Jadi ini tebakan Sensei aja. Tebakan Sensei itu promoternya ada di sini ya, di bagian area kanan di sini. Ya, yang nggak tertulis. Karena Sensei agak bingung. Di sini promoternya cuma 1 tapi gennya 2 gitu. Jadi kemungkinan promoternya itu ada di sudut kanan yang udah tidak terlihat lagi di gambar. Jadi geraknya itu bakal ke kiri ya. Gen 2 itu geraknya bakal ke kiri. Nah, sama dengan untai A. Berarti untai A itu adalah non template-nya. Ya kan? Alias codingnya. Gitu. Jadi yang A itu adalah codingnya, bukan yang B. Jadi ini salah ya. Seperti itu simpelnya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang C. Arah transkripsi untuk gen 1 dan 2 adalah dari kanan ke kiri. Nah, ini jelas salah ya. Karena tadi salah satunya itu ke kanan, salah satunya lagi ke kiri. Ya, tapi itu asumsi Sensei sih, jadi bisa kalian koreksi ya kalau kalian ada ide lain. Nah, yang D, sequence bermotif tata pada gen 1 terletak pada untai B. Nah, jadi motif tata ini itu terletak di bagian template. Ya. Jadi memang tata itu tata box ya, kita sebutnya itu ada di bagian template. Nah, gen 1, tadi template-nya apa gen 1? Untai A ya, untai A. Jadi kalau dibilang untai B salah dong. Ya, salah. Jadi kalau dibilang tatanya itu ada di untai B, salah. Karena template-nya itu adalah untai A. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu jawabannya adalah benar, salah, salah, salah. Kita lanjutkan lagi. Set. Kita hapus dulu biar nggak menghalangi ya.
Set, set. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Na, 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 na. Na, 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 na. Nah, ini dia nomor 5-nya. Set, set, set. Kita bakal baca sedikit karena ini bukan pengetahuan umum ya, ini kayak eksperimen terbaru ya, mungkin kalian nggak pernah dengar. Nomor 5. Protein Fragment Complementation Assay atau PCA merupakan suatu metode menganalisis interaksi protein. Nah, jadi di metode ini itu ada protein yang namanya itu protein reporter ya. Nah, jadi ini protein reporter yang displit menjadi 2 fragmen. Jadi ada fragmen yang sini ya. Ada 2 fragmen, yaitu ujung N dan ujung C. Oke, fragmen PCA1 dan fragmen PCA2. Oh, maksudnya yang ini ya. Oke, fragmen PCA1, PCA2. Dan difusikan dengan protein of interest yang berpotensi berinteraksi X dan Y. Oh, X dan Y ini adalah protein of interest. Jadi, protein yang ingin kita uji, gitu ya. Nah, jadi di sini, jika fragmen protein reporter itu mengalami rekonstruksi atau komplementasi, ya udah nempel lagi ya, komplementasi itu udah berkomplement, maka akan menghasilkan aktivitas reporter. Jadi dia itu, ini ya ada reporternya, jadi reporternya itu yang PCA ini reporternya itu ditempelkan ke 2 protein yang mungkin disangka atau diduga punya interaksi. Nah, kalau beneran punya interaksi, mereka kan bakal nyatu ya, kayak enzim dan substrat misalnya. Nah, nyatu, nah yang di bawah juga ikut nyatu, karena yang di bawah ikut nyatu dia bakal ngasilin beberapa sinyal, contohnya warna, fluorescent, bioluminescence, dan lain-lain. Jadi ini teknik baru ya, yang mungkin kalian nggak pernah dengar gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Jadi sensei bakal bacain soalnya secara lebih rinci kalau misalnya itu teknik yang belum pernah kita dengar ya. Nah, yang A. Metode ini tidak dapat diaplikasikan dalam metode Western blot karena STS-PAGE mendenaturasi protein reporter. Ini agak aneh sebenarnya. Jadi sensei merasa ini agak aneh karena ini kan butuh ruang gerak yang luas ya. Karena tadi kan itu interaksi antara 2 protein kan, misalnya protein dan substrat atau yang lain-lain itu berinteraksi, dan itu bisa terhambat kalau diletakkan di Western blot. Ya, jadi ini sensei agak bingung juga maksudnya gimana. Dan ini sensei salahin. Karena kalau dia dimasukin ke Western blot, misalnya satunya di sini, gimana mereka nyatu ya? Itu nggak bisa nyatu nggak sih? Iya, nggak bisa nyatu. Jadi, karena nggak bisa nyatu, kenapa di Western blot gitu? Jadi sensei juga agak bingung ya. Walaupun bener SDS itu bakal mendenaturasi protein itu bener ya, ini bener. Cuma ini agak aneh jadi sensei salahin. Tapi kalau kalian ada ide, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Oke, kita bakal lanjut lagi ke yang B. Pada metode PCA ini, komplementasi non-spesifik tidak mungkin terjadi. Nah, ini salah ya. Karena apa? Karena kata keramat tidak mungkin ya. Jadi kalau tidak mungkin, ini kata keramat ya, jadi salahin aja. 80% salah gitu. Kenapa? Ya selalu ada kemungkinan, ya enggak? Nah, misalnya kalian ngeletakin ini PCA-nya kebanyakan gitu ya. Misalnya kalian ngeletakin PCA-nya tuh kebanyakan. Nah, kalau kalian ngeletakinnya tuh kebanyakan, konsentrasinya terlalu tinggi, itu bisa membuat dia itu nyatu walaupun bukan karena protein ya, misalnya ada nempel di protein gitu. Terus ada yang nggak nempel saking banyaknya kalian masukin PCA-nya gitu ya, kebanyakan. Nah, ini bisa nempel sendiri dong, ya nggak? Apalagi banyak ya, kalian taruh banyak konsentrasinya itu bakal bisa nempel dong. Gitu, jadi secara nggak sengaja bisa nempel. Jadi itu bisa-bisa aja ya, nggak mungkin gitu. Ya nggak mungkin. Nah, yang C. Senyawa inhibitor dimerisasi protease virus tertentu dapat dianalisis dengan metode ini. Nah, ini bener banget, jadi ini salah satu aplikasinya ya. Namanya juga dimer ya, dimer itu kan 2 protein yang menyatu. Jadi ini salah satu aplikasi dari teknik yang ini, teknik PCA ini ya. Nah, sekarang ke yang D. Apabila protein X diganti dengan protein GLUT dan protein Y diganti dengan insulin, metode PCA dapat digunakan untuk mempelajari resistensi insulin. Nah, ini bener banget. Karena kalian pasti sering denger ya insulin ya. Kalau sering latihan soal, insulin tuh sering banget dengar, jadi itu adalah hormon untuk mencegah gula darah berlebih. Nah, gimana caranya dia mencegah gula darah berlebih? Ya dia memakai protein GLUT. Protein GLUT ini apa? Ini protein yang ada di membran sel, yang fungsinya memasukkan gula ke dalam sel. Jadi dari darah ya, dari darah itu gulanya masuk ke dalam sel. Nah, itu fungsi dari GLUT. Nah, kapan GLUT itu aktif? GLUT itu aktif kalau dia ditempeli sama insulin. Begitu. Jadi insulin itu mengaktifkan GLUT meresap gula darah gitu. Nah, jadi kan mereka berinteraksi ya, ini kan dimer ya, berinteraksi. Jadi ini juga bisa dipakai ya. Gitu. Jadi ini juga salah satu implementasi dari teknik PCA. Jadi jawabannya adalah salah benar-benar. Kita lanjutkan. Set.
Oke, ke nomor 6. Hormon merupakan salah satu bentuk sinyal kimia yang digunakan sel tubuh organisme multiseluler untuk melakukan komunikasi. Mekanisme kerja persinyalan cukup beragam dari segi proses penerimaan ligan, pemrosesan hingga respon yang dihasilkan. Nah, di sini ada respon terhadap ADH ya. Jadi ADH itu apa? ADH itu adalah antidiuretik hormon. Jadi biasanya kalau yang paling terkenal itu diabetes insipidus, tahu ya? Diabetes insipidus itu diabetes yang dia buang air kecil mulu. Nah, kenapa? Karena dia kekurangan hormon ADH. Jadi hormon ADH itu fungsinya untuk menyerap ulang air gitu. Jadi terlalu banyak urinnya kalau dia kekurangan hormon ADH. Nah, ini ada ininya ya, ada mekanismenya. Jadi bisa kalian perhatikan. Sensei bakal langsung ke pernyataannya terlebih dahulu. Yang A, mekanisme penerimaan sinyal seperti pada label 1 hanya terjadi jika ligan yang bekerja merupakan turunan lipid. Nah, kalian bisa lihat nomor 1 ini, dia nggak masuk ya. Jadi ADH-nya ini nggak masuk ke dalam sel, jadi ya salah ya. Salah, karena kalau dia keturunan lipid mah tembus aja ya. Kalau kayak steroid contohnya, steroid kayak testosteron. Nah, itu kan dari lipid ya, dari lemak testosteron tuh. Ya masuk aja gitu. Kalau ini kan di luar ya, di luar berarti dia nggak dari lipid. Yang B, pemrosesan sinyal yang ditunjukkan oleh label 2 dan 3 melibatkan penempelan ligan pada protein reseptor. Nah, ini ya ada sinyal 2 dan 3, itu katanya melibatkan penempelan ligan pada reseptor. Nah, ini bener banget. Jadi ligannya itu ADH, reseptornya itu ADH reseptor. Nah, kalau udah nempel, dia bakal terjadi yang proses kedua dan proses ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ini mudah ya. Nah, kita lanjutkan ke yang C dan D. Ini sensei hapus dulu. Jadi tadi itu salah benar. Yang C, respon seluler berlabel 4 memerlukan peran sitoskeleton yang tersusun atas keratin. Nah, ini 4 ya. Jadi ini nih, dia mencurigai yang biru ini adalah keratin. Nah, jadi ini salah, tapi ini butuh pemahaman yang cukup luas ya. Jadi umumnya kalau protein membran ya, protein membran seperti ini yang ekstraseluler itu jarang banget yang terdiri dari keratin, itu jarang banget. Ya, kebanyakan itu ya dari protein integral atau yang lain-lain. Nah, malah di sini ada yang lebih mengarah ke arah keratin, yaitu yang X. Jadi X ini kalian bisa lihat ya, ini kan menyatunya sel ya, tempat menyatunya sel gitu. Ini desmosom atau apa namanya, sensei agak lupa, jadi bisa kalian cek lagi. Jadi di sini itu kan ikatan antar sel. Nah, ini baru biasanya fungsi dari keratin, itu menghubungkan antar sel atau sel dengan membran basal gitu ya. Nah, jadi ini langsung salah ya. Gitu. Dia punya struktur sitoskelet, malah keratin itu di sini, di X gitu ya. Nah, jadi di sini juga ini bakal salah gitu. Jadi terkait ya, yang C dan D ini bakal terkait. Oke, jadi jawabannya adalah salah benar, salah, salah. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini sebenarnya cukup gampang ya, kalau kita udah banyak pengetahuan umum sebenarnya cukup gampang kalau di tingkat kota. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal 7. Set. Nah, berikut adalah gambar bagian DNA prokariot yang mengandung operon. Nah, jadi ini operon ya. Operon juga kalian bisa pelajarin. Tapi ingat ya, sensei selalu bilang kalau mau belajar itu pakai bahasa Inggris. Jadi search aja di YouTube how operon works gitu. Ada 2 biasanya yang paling terkenal itu lac operon sama TRP operon. Nah, di sini bisa kalian lihat ada operonnya ya. Jadi operon itu adalah sistem pengaturan gen dari prokariot. Ya, hanya ada di prokariot. Jadi ada beberapa gen yang diatur oleh satu promoter. Kalau kita kan satu promoter satu gen ya. Tapi kalau di prokariot tuh bisa banyak banget gennya. Nah, sekarang yang A. Transkripsi gen menghasilkan 4 mRNA struktural. Ini agak tipe ya. Jadi harusnya akan menghasilkan 4 mRNA struktural. Nah, di sini ini jawabannya salah ya. Kenapa? Karena walau dia saling menempel seperti ini, ini gennya kan saling menempel ya. Berarti dia bakal menghasilkan mRNA yang juga satu doang ya, satu mRNA doang. Tapi ada gen B, ada gen C, dan seterusnya. Tapi dia cuma butuh satu mRNA. Nah, inilah uniknya operon. Ya, dia satu mRNA aja. Tapi banyak gennya. Ya, jadi salah kalau dia menghasilkan mRNA. Yang B, terdapat 4 ribosom binding site pada gen struktural, ya tentu salah ya. Karena kan ribosom binding site-nya kalau di prokariot, ada yang ingat namanya? Saya sensei. Apa tuh? Sendal sequence. Betul orang Kakun. Jadi sendal Garno ya. Jadi kalau kita kan di 5' cap ya. Kalau eukariot itu 5' cap.
Itu kalau kita ya, eukariot. Tapi kalau prokariot itu pakainya sandal Carnot, ya sandal Carnot sequence gitu. Jadi di sini satu mRNA itu cuma mengandung satu sandal Carnot, biasanya di ujung 5 ya. Di sini kan satu mRNA ya satu doang dong, ya satu doang dong, ribosom binding site juga cuma satu gitu. Nah sekarang ke yang C. Translasi keseluruhan sistem di atas akan menghasilkan satu protein normal, satu protein fusi antara B, C, D, dan E. Nah, satu hal, walaupun dia menghasilkan satu mRNA, tapi ketika dia ditranslasi, kan ribosomnya nempel ke sandal Carnot ya, terus ditranslasi. Nah, nanti bakal dihasilkan protein yang terpisah. Ya, proteinnya bakal terpisah. Jadi, protein B itu terpisah, protein C terpisah, gitu. Walaupun mRNA-nya satu, tapi proteinnya bakal terpisah. Jadi, ini salah ya, kalau ada protein fusi. Nah, ini ada sih protein fusi, tapi adanya di virus. Namanya chimera, ya, protein chimera. Jadi ini hanya berlaku di virus protein fusi ini. Yang sensei tahu ya, itu protein chimera, ya dia adanya di virus. Nggak ada di sel, gitu. Yang virus ini aneh-aneh aja ya. Sekarang kita lanjutkan ke yang D. Set. Ini sensei hapus dulu, seret. Tadi itu salah. Cara kerja operon ini identik dengan operon TRP. Nah, ini juga salah ya, karena kalau kalian udah belajar mengenai TRP dan lak operon, ini mirip banget sama lak operon. Ya, ini mirip banget sama lak operon. Jadi, nih ya, kita bisa perhatikan kalau dia, nih ya, kita bisa perhatikan yang atas. Kalau dia nggak ada apa-apa nih ya, di sini sensei naikkan dulu. Set. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalau dia nggak ada penghalang alias aktif, nih ya, dia bakal aktif kayak gini. Ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada represor. Nah, tapi di sini ini, kalau dia ada represor, dia nggak bakal bisa nempel seperti itu. Oke, jadi di sini kita bakal lihat dulu ke soalnya, karena bisa kita ketahui dari soal apakah dia itu sifatnya inducible atau repressible. Nah, ini bakal sensei scroll dulu sebentar, set. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, lihat di sini. Jika di lingkungannya ada senyawa X akan berikatan dengan protein A. Nah, tadi protein A itu represor kan ya. Nah, dia menghambat transkripsi dan menyebabkan perubahan bentuk protein A sehingga protein A tidak dapat berikatan dengan operator. Nah, kalau ada X yang A tidak bisa berikatan ke operator, berarti dia bakal aktif ya. Kan begitu. Jadi kalau ada X ya. Kalau ada X ini bakal ke A, jadi A-nya itu nggak bisa nempel ya. Nggak bisa nempel. Alias dia bakal on. Nah, kalau ada X dia on. Artinya apa? Artinya dia inducible, bener nggak? Ada X dia on, artinya dia diindus ya, diaktifkan gitu. Jadi ini sifatnya inducible. Nah, kalau inducible berarti kan udah jelas ya lak operon. Jadi lak operon itu kalau kalian belum tahu ya, jadi silakan dipelajari lak operon dan TRP operon. Itu ada dua ya yang paling terkenal. Nah, ini mirip banget sama lak operon. Jadi kalau dia ada laktosanya, dia malah on. Gitu sama kayak ini. Kalau ada X dia malah on. Begitu ya. Oke, jadi salah kalau dia bilang ini adalah TRP ya. Begitu. Jadi jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut dulu ya. Set. Oh, banyak juga yang harus kita hapus. Oke, jadi salah semua. Kita bakal next lagi ke nomor 8. Kita lihat dulu. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini. Ini butuh sedikit penjelasan dari sensei ya. Jadi di sini bakal kita lihat dulu ada sedikit penjelasan tentang yang namanya gram staining. Sensei geser dulu. Nah, di sini kita bakal lihat yang namanya gram staining ya. Kita buka set. Nah, ini ada gram staining. Jadi, apa itu teknik gram staining? Teknik gram staining adalah teknik untuk menentukan mana bakteri gram negatif, mana positif. Nah, ini bakal sensei jelaskan sedikit karena mungkin belum banyak yang tahu ya. Nah, jadi bakteri itu bakal ditempelin dulu sama yang namanya kristal violet. Jadi ini pewarna ya, pewarna dinding sel. Terus dikasih iodin itu untuk memperkuat ikatannya aja biar warnanya itu lebih nyatu dengan dinding selnya. Terus ada etil alkohol. Seperti yang kalian tahu, alkohol itu merusak, ya enggak? Ya, bisa membunuh bakteri. Jadi etil alkohol ini bakal mengikis warna ungu tadi. Nah, pertanyaannya siapa yang duluan terkikis? Gram positif atau gram negatif yang terkikis? Gram negatif, sensei! Iya, betul banget. Tahu nggak kenapa gram negatif? Karena gram negatif dinding selnya tipis sehingga mudah terkikis. Begitu ya.
Jadi lihat di sini jadi putih ya gram negatifnya. Nah, setelah itu dikasih safranin. Safranin ini bakal mewarnai gram negatif yang tadinya udah kehilangan warna. Gitu ya. Jadi itu namanya gram staining. Jadi kita bisa bedain mana yang positif, mana yang negatif. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada dua sahabat ya, ada Alfred dan Jose. Jadi di sini Alfred melakukan pewarnaan gram terhadap gram positif ya. Tadi gram positif harusnya ungu ya, gitu. Jadi kita lihat nanti ya hasilnya gimana. Nah, Jose itu gram negatif. Gambar di bawah ini menunjukkan hasil dari kedua jenis bakteri. Oke, nah jadi di sini bisa kalian lihat dua-duanya ungu ya. Jadi ini entah ada kesalahan atau dua-duanya emang bakteri gram positif yang ungu. Tapi kan salah satunya negatif tadi ya, jadi pasti ada yang salah di sini. Ya siapa yang salah bakal kita cek di pernyataan. Kita lanjutkan. Kita bakal ke pernyataan yang A. Nah, hasil pengamatan oleh Alfred seharusnya berwarna merah muda. Nah, tadi Alfred ngapain? Alfred itu yang bagian Alfred gram positif ungu ya, berarti Alfred harusnya ungu gitu. Jadi Alfred tuh harusnya warnanya ungu karena dia meneliti gram positif. Kita lihat ya. Nah, jadi ini salah ya. Harusnya ungu gitu. Sekarang berikutnya kita ke yang B. Jose kemungkinan besar lupa melakukan penambahan alkohol ketika melakukan pewarnaan gram. Nah, ini bener banget. Jadi tadi kan ungu dua-duanya ya, sementara Jose itu kan gram negatif. Kok ungu gitu? Nah, berarti dia lupa ngasih alkohol. Jadi ungunya nggak hilang gitu ya. Oke, ke yang C. Jika Alfred dan Jose hanya melupakan penambahan safranin, bakteri yang diamati oleh keduanya akan berwarna ungu. Nah, ini salah ya. Jadi kalau tadi kan si Jose itu meneliti gram negatif. Harusnya kalau dia lupa ngasih safranin, warnanya malah bening. Ya kan? Tadi kan kalau dikasih alkohol dia bening. Dia lupa safranin doang, harusnya bening, bukan ungu. Sekarang yang D. Pewarnaan gram yang dilakukan untuk identifikasi bakteri karena terdapat perbedaan struktur terluar dari kedua jenis bakteri. Ini sebenarnya agak rancu ya. Oke, jadi sebenarnya ini agak rancu karena kan tadi udah Sensei bilang bahwa pewarnaan gram itu terjadi karena perbedaan ketebalan dari dinding sel ya. Jadi kenapa yang gram negatif itu dia jadi putih? Karena dinding selnya lebih tipis, jadi lebih mudah terkikis. Kalau kalian ngasihnya kelamaan, itu juga bakal ngikis yang positif. Makanya jangan terlalu lama ngasih alkoholnya ya. Nah, jadi ini agak salah sebenarnya kalau dia bilang itu gara-gara perbedaan struktur terluar. Enggak sih, lebih ke karena perbedaan ketebalan dinding sel. Kalau menurut Sensei gitu ya. Jadi ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah salah benar, salah, salah. Kita next. Oke. Kita bakal next lagi ke nomor 9. Nah, sistem ekspresi gen pada eukariot dan prokariot itu beda ya, seperti yang kita tahu. Nah, di sini Shata sedang mencoba melakukan hal tersebut, yaitu cloning ya. Dia ingin meletakkan gen dari manusia ke di sini ya. Coba kita lihat di sini. Dia itu mau masukkan gen insulin dari manusia ke dalam bakteri E. coli. Nah, itu agak rumit karena kan kita beda ya. Kita itu eukariot ya, sementara E. coli itu adalah prokariot. Nah, mari kita next. Di sini ada gambarnya ya, gambar struktur dari insulin. Nah, ini gampang aja. Terus di sini perlu kalian perhatikan, di sini ada intron. Nah, kenapa ada intron ya? Karena dari kita manusia kan kita punya intron. Jadi eukariot tuh punya banyak intron. Prokariot juga mungkin punya intron, cuman gak banyak ya, dikit banget prokariot yang punya intron. Nah, sekarang kita ke yang A. Lokalisasi protein insulin pada manusia adalah disekresikan keluar sel, benar banget ya. Jadi insulin kan dikeluarkan ya ke darah. Dan translasinya dilakukan oleh ribosom bebas. Nah, ini yang salah. Karena kalau ribosom bebas itu kan kalian masih ingat kan, untuk protein yang ada di dalam sel. Tapi kalau dia harus keluar ya berarti dia harus ke ribosom terikat. Jadi salahnya di situ ya. Yang B, agar dapat ditranskripsi pada E. coli, gen pengkode insulin harus diklon di hilir promoter milik inang dan tidak perlu mengikutsertakan promoter dari manusia. Nah, ini benar banget, kita harus letakin di hilir ya, karena lihat di sini. Kita bakal ke atas dulu. Nah, kita harus letakin di hilirnya promoter. Ya, hilir itu kan bagian bawah dari promoter ya, atau bagian hilir lah. Ya, tahu ya hulu hilir ya. Jadi harus di bagian hilir kita letakkan gennya baru bisa aktif. Karena kalau di hulu kita letakkan ya nggak aktif gitu ya. Jadi harus di hilir dari promoter. Nah, dan kita nggak perlu promoter manusia. Ya nggak perlu, karena kita kan mau masukin ke bakteri. Kita harus pakai promoter bakteri. Karena kita mau masukin ke bakteri kan. Jadi nggak perlu lagi yang namanya promoter manusia. Kita cuma perlu gen manusianya aja. Jadi ini benar banget. Kita lanjut.
Yang C, sintesis cDNA dan cloning ke vektor ekspresi sebelum transformasi harus dilakukan sebagai syarat agar preproinsulin normal dihasilkan pada inang E. coli. Nah, untuk menghasilkan ini kita harus cDNA. Ya, harus cDNA. Jadi ini tuh bener banget. Kenapa? cDNA ini dia udah nggak punya intron, ya kan? Karena cDNA ini hasil dari RNA. Ya, RNA yang kembali dijadikan DNA. Tapi namanya bukan DNA, tapi cDNA. Alias DNA yang nggak punya intron. Ya, kan masih ingat kan? DNA ke RNA itu ada yang namanya splicing. Ya, splicing, penghilangan intron. Jadi RNA itu udah nggak punya intron. Jadikan cDNA, ya cDNA-nya udah nggak punya intron, gitu. Itu harus dilakukan. Kita nggak boleh pakai DNA biasa, karena prokariot tuh nggak ngerti yang namanya intron. Dia nggak bisa motong intron kan prokariot, gitu. Umumnya, ya ada yang bisa mungkin, tapi umumnya. Nah, jadi jawabannya bener ya. Kita terus cDNA, nggak boleh pakai DNA biasa. Kita ke yang D. Set. Nah, ini sensei hapus dulu biar nggak ganggu. Oke, glikosilasi, pemotongan C-peptide, dan berbagai pemrosesan pasca translasi di atas kemungkinan tidak dapat dilakukan pada inang E. coli. Nah, ini bener banget. Tadi kan dia harus dipotong ya, kalian lihat di gambar tadi kan harus dipotong tuh insulinnya. Jadi ini nggak mungkin dilakuin sama E. coli. Kenapa? Ya E. coli itu secara alami nggak ngasilin insulin, ya nggak? Ya kan? Ya alaminya dia nggak ngasilin insulin. Gimana caranya dia motong insulin? Toh dia nggak punya, itu kan dari manusia gitu. Nah, jadi jawabannya adalah salah benar. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, kita ke nomor 10. Nah, ini yang sulit ya. Ini yang paling sulit tuh di sini. Jadi ini tuh adalah pentose phosphate pathway. Jadi itu PPP ya. Jadi PPP ini kalian pasti jarang banget dengar karena ini sama sekali nggak muncul di SMA ya. Sama sekali kalian nggak bakal pernah dengar. Ini munculnya di kuliahan. Jadi dan di sini kalian harus belajar dulu. Sensei letakin linknya di deskripsi ya. Ada link video mengenai pentose phosphate pathway ini fungsinya apa gitu ya. Tolong ditonton dulu ya. Ada linknya di deskripsi. Jadi itu video bagus banget dari osmosis. Ya kalian pasti tahu osmosis lah ya. Nah, sekarang apa fungsi PPP? PPP itu fungsinya adalah ini alternatif jalur. Jadi kalau kita punya gula, kan biasanya kita tahu itu jadikan energi kan. Ya kalian tahu juga gitu kan, gula jadi energi. Tapi sebenarnya nggak selalu jadi energi gitu. Bisa jadi DNA RNA, bisa jadi NADPH gitu. Jadi nggak selamanya jadi energi gitu. Ya. Eh, Kenapa? Karena nggak selamanya kita butuh energi kan. Misalnya kita makan banyak gitu, tapi tiduran doang ya, kayak gabut gitu, itu kan nggak butuh energi banyak. Jadi dijadikan lemak misalnya nih ya. Makanya orang yang banyak tidur, banyak makan nanti gemuk ya, karena energinya nggak perlu kan, jadi lemak malah. Nah itu fungsi dari jalur PPP gitu ya. Nah jadi sini ada dua jalur, itu jalur yang namanya oxidative phase. Jadi oksidatif ini dia fungsinya untuk menghasilkan DNA RNA ya. Jadi oksidatif, tapi ada juga yang non oksidatif di sini. Jadi kalau oksidatif dia bisa mengubah glukosa sampai ribulosa. Tapi non-oksidatif itu bisa membalikkan ribulosa jadi glukosa lagi. Gitu. Jadi tergantung kebutuhan tubuh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan. Sensei bakal scroll dulu. Nah, sebentar agak sulit nge-scrollnya. Jadi sensei pakai ini ya, sistem baru, jadi sensei agak kurang terbiasa. Nah, yang A. Aktivitas PPP yang tinggi ikut meningkatkan aliran senyawa karbon yang masuk ke glikolisis. Nah, ini tentu aja salah ya. Karena kalau kalian udah lihat video osmosis yang tadi sensei kasih ya di link deskripsi, ditonton dulu aja. Jadi kalian bakal tahu kalau PPP itu bukan selalu masuk ke glikolisis. Kan tadi sensei bilang ya, tergantung kebutuhan tubuh. Jadi kalau butuhnya DNA ya jadi DNA. Nggak semuanya itu jadi glikolisis. Jadi salah ya. Yang nomor 10, yang B. Pada sel yang aktif mensintesis DNA, fase katabolik akan lebih mendominasi dibandingkan fase anabolik. Nah, ini benar banget. Kenapa? Karena kalian lihat di sini ya. Katabolik itu kan dihancurkan ya, fase penghancuran dari gula. Nah, kalian lihat di sini, itu gulanya dihancurkan untuk membentuk DNA. Nih lihat ya. Nah, di sini ini glukosanya itu dihancurin sampai jadi DNA. Jadi kalau kita butuh DNA, tentunya kita butuh katabolisme yang lebih besar daripada anabolismenya. Gitu ya. Jadi ini bakal sensei buat benar. Jadi salah dan benar. Kita bakal next lagi ke yang C.
Tapi kalau misalnya Sensei masih agak ada kesalahpahaman bisa dijelaskan kolom komentar ya, nanti bakal Sensei pin. Karena ini bukan kunci jawaban resmi, ini cuman Sensei doang ya yang mikirin jawabannya. Jadi bisa aja salah. Nah, yang C. Pada sel yang aktif mensintesis membran sel, fase non-oksidatif akan lebih mendominasi daripada fase oksidatif. Nah, sekarang membran sel dari apa? Dari lemak, Sensei. Betul banget, dari lemak kan ya, kita tahu. Jadi tadi lemak dihasilkan dari fase apa? Fase oksidatif. Ya kan tadi kalian lihat kan ya, oksidatif itu ngasilin lemak. Nih kalian lihat ke atas lagi ya. Jadi di sini lihat, fase oksidatif itu bakal menghasilkan lemak. Nah, ini. Oksidatif kan ke bawah ya, itu ngasilin lemak di sini ya. Gitu. Jadi dia bakal menghasilkan lemak. Jadi benar kalau dia bilang fase oksidatif itu dia lebih dominan, kita lihat ya. Set. Nah, fase non-oksidatif. Sebentar, Sensei lihat dulu. Oh iya, salah ya. Sorry, Sensei salah baca pernyataan. Jadi katanya di sini fase non-oksidatif itu akan lebih mendominasi daripada fase oksidatif. Jadi itu salah ya. Karena kita lihat di sini tadi, untuk menghasilkan lemak kita butuh fase oksidatif kan ya. Kita lihat tadi kan, kita butuhnya itu fase oksidatif untuk ngasilin lemak. Ini kita bakal scroll dulu. Set. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, dia itu butuhnya fase oksidatif. Nih ya, lihat ya. Agak sulit dan saya bakal ini lagi. Nah, di sini dia butuhnya itu oxidative phase. Jadi harusnya yang oksidatifnya itu lebih dominan. Ya, oksidatifnya lebih dominan daripada yang non-oksidatif. Jadi salahnya itu di situ. Oke, kita bakal lihat lagi ke yang D. Bentar, ini Sensei ada sedikit masalah kursor ya. Nah, oke, kita udah sampai sini. Terus kita ke yang D. Pada sel tanaman hijau, NADPH hasil oksidatif PPP dapat digunakan untuk siklus Calvin pada proses fotosintesis. Nah, ini kalian pasti udah tahu ya. Jadi kan siklus Calvin itu kan perlu NADPH ya kan? Perlu NADPH karena NADPH ini fungsinya untuk anabolisme ya. Membentuk struktur molekul yang lebih kompleks. Contohnya fotosintesis menghasilkan gula ya, itu kan kompleks. Nah, itu butuh NADPH. Jadi ini benar banget. Gitu. Tapi kalau NADH ya, NADH itu untuk katabolik gitu ya. Jadi lawannya dari NADPH. Di sini kan tadi NADPH itu dihasilkan dari fase oksidatif ya, sesuai yang kita lihat di diagram tadi. Oke, jadi jawabannya adalah salah benar. Kita next lagi. Kita bakal next ke soal nomor berapa nih? Nomor 11 ya. Ya, kita udah ke nomor 11. Nah, jadi nomor 11 ini ada gambar sayatan ya. Nah, jadi sini ada gambar sayatan. Maaf banget kursornya Sensei agak-agak ya. Nah, yang A. Ini langsung yang A aja karena kita cuma analisa gambar ya. Jaringan fotosintetik yang tersusun rapat pada bagian A berperan untuk memaksimalkan serapan cahaya. Nah, yang A ini kalian bisa lihat ya, itu kan hijau semua ya. Nih lihat, hijau semua. Jadi ini bener banget untuk memaksimalkan serapan cahaya. Gitu. Atau sebenarnya ada alasan lain yang mungkin kalian bisa bisa ketahui, bisa chat di kolom komen ya. Bagi Sensei ini karena hijau kayak mungkin iya benar untuk memaksimalkan serapan ya. Yang B, rongga udara yang besar pada bagian B, iya ya ini besar banget, ini namanya aerenkim ya. Kalau kalian belum tahu namanya ini aerenkim. Jadi fungsinya untuk menyimpan udara. Nah, biasanya untuk menyimpan udara biar selnya itu nggak busuk ya, nggak busuk atau biar dia mengambang daunnya. Contohnya kayak di lily pad gitu. Nah, katanya itu untuk mengambang di air. Nah, ini benar banget. Jadi fungsinya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk ngambang. Yang C, struktur silem pada bagian C mentransport air lebih efektif dibandingkan dengan tumbuhan darat. Nah, ini kan kemungkinan besarnya itu tumbuhan air ya, seperti yang saya bilang tadi. Biar dia nggak busuk di dalam air, butuh aerenkim. Nah, ini apakah lebih efektif dari tumbuhan darat? Tentu aja salah ya. Karena tumbuhan darat itu adalah salah satu contoh dari mekanisme transport yang sangat efektif. Karena kan tumbuhan darat itu dari bawah tuh banyak air ya, banyak air, di atas itu dikit air. Di atas kan penguapan semua ya, penguapan udara, penguapan air. Nah, jadi airnya dikit, di bawah airnya banyak. Itu bisa membuat transportnya sangat efektif. Sementara kalau tumbuhan air, dia kan terendam di air ya. Ya, jadi untuk apa efektif kan itu ya pertanyaan apa intinya. Jadi untuk apa efektif kalau kalian memang tinggal di air. Seperti itu. Jadi ya salah kalau dia bilang lebih efektif yang di sini ya. Yang D, stomata dapat ditemukan pada bagian D. Ini stomata ya tulisannya. Jadi dapat ditemukan di bagian D, itu salah banget karena ini terendam air ya. Jadi kalau dia bagian yang terendam air itu nggak bakal punya stomata. Contohnya kayak hidrilla itu bener-bener tenggelam di air, ya dia sama sekali nggak punya stomata.
Karena buat apa ya nggak ada pertukaran gas, karena nggak ada gasnya, ketutupan air. Nah, jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Kita next. Kita next ke nomor 12. Ini bakal Sensei scroll lagi. Nomor 12. Tumbuhan dengan jenis adaptasi C4 berbeda dengan C3. Nah, ini bisa kalian pelajarin juga ya. Pelajarin apa bedanya C3 dan C4. Di sini Sensei bakal langsung aja ke analisa gambarnya. Karena kalau analisa gambar C3 C4 itu lebih gampang. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa lihat gambar di sini. Ini adalah tanaman C4 ya, ini C4 banget. Kenapa C4 banget? Karena bundle sheet-nya itu hijau. Ini lihat ya, ini bundle sheet. Jadi BS bundle sheet itu kan ini ya, sel yang berfungsi untuk fotosintesis pada tanaman C4. Ya, cuman C4 yang bundle sheet-nya itu untuk fotosintesis gitu, cuman C4 doang. Jadi kalau C4 bundle sheet-nya itu hijau seperti ini ya pasti C4 gitu aja. Terus ada 2 kloroplas, ada yang A, ada yang B. Nah, terus ini apa Sensei? Ini adalah, ada yang bisa nebak? Ya, ini adalah molekul pati. Ya, ini pati. Jadi kalau kalian udah sering lihat sayatan, ini tuh bentuk pati itu kayak gini, gitu ya. Sama di sini Sensei nemu jurnalnya ya. Jadi ini cukup menarik karena Sensei nemu jurnalnya itu ada di sini. Nah, jadi Sensei nemuin jurnalnya. Jadi emang kalau pembuat soal itu dari jurnal ya biasanya. Ya, kebetulan Sensei nemu jurnalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada ABCD. Nah, ini mirip banget nggak sih? Iya kan, mirip banget ya. Jadi emang diambil dari jurnal ini. Dan kalian bisa lihat yang A itu adalah kloroplas di bundle sheet. Ya, keterangannya. Jadi di bundle sheet. Kenapa kayak gitu? Karena paling simpelnya bundle sheet ini kan di dekat xilem ya, dekat phloem dan dekat xilem. Jadi pasti pati dari phloem itu bakal mampir dulu ke bundle sheet. Ya, bakal numpuk di bundle sheet baru ke sel-sel yang lain. Gitu. Jadi itu logikanya gitu aja sih. Ya, jadi ini di bundle sheet gitu. Jadi ya kebetulan saya sih nemu juga ya. Jadi kebetulannya cukup bagus. Nah, sekarang kita bakal scroll lagi mana dia? Nah, di sini kita bakal scroll ke pernyataannya. Nah, oke. Di sini kalian bisa lihat ini saya hapus dulu. Oke. Yang A, daun di atas berasal dari tumbuhan dengan tipe C3 ya, salah ya, C4. Yang B, substrat dari enzim karboksilasi pada sel Y adalah fosfoenol pirufat atau PEP. Nah, ini sel Y ya, sel Y. Jadi sel Y ini kan bukan bundle sheet ya, sel X kan bundle sheet. Jadi di X ini itu kan lebih dalam ya, sel X ini lebih dalam daripada sel Y. Sel Y ini lebih dekat ke lingkungannya. Nah, jadi sel yang lebih dekat ke lingkungan tentu dia yang butuh PEP. Benar kan? Jadi ini mesofilnya ya. Jadi yang Y itu sel mesofil. Jadi sel mesofil itu punya PEP. Untuk apa? Untuk menangkap CO2. Gitu. Jadi PEP itu khusus nangkap CO2. Nah, kalau di X ya di bundle sheet ini dia punya yang namanya rubisco. Jadi kalau rubisco itu dia bisa nangkap CO2 dan O2. Jadi kurang efisien. Tapi dia di X ini punya rubisco, jadi dia bisa nangkap CO2 dari Y. Gitu ya. Jadi cuma nangkap CO2. Jadi ini efisien banget. Gitu ya. Jadi ini bener banget. Sekarang kita lanjut lagi. Bentar, ini nomor berapa? Sensei cek bentar ya. Oh iya, ini salah. Sorry, Sensei salah baca ya. Jadi di sini bacaannya kan dia substratnya ya, substratnya. Katanya substratnya itu adalah CO2 dan PEP. Itu salah ya. Karena substratnya malah CO2 saja. Ya, CO2 saja. Karena PEP itu bukan substratnya ya. Kan dia ngambil CO2 dari lingkungan ya, pakai PEP. Gitu kan ya, dia ngambil CO2 pakai PEP. Jadi di sini substratnya ya CO2 bakal diambil sama dia, terus dikirim ke X seperti itu mungkin. Iya, sebentar saya pikirin lagi ya. Iya, bener begitu ya. Iya bener begitu kira-kira. Jadi yang bener tuh CO2 aja ya, PEP-nya salah gitu. Jadi PEP ini kan memang enzim karboksilasinya gitu ya. Jadi dia bukan termasuk substrat. Jadi substrat itu yang bener hanya CO2 ya, gitu. Dia memakai PEP untuk nangkap CO2. CO2-nya substratnya. Begitu. Jadi salah ya kalau dia bilang substratnya juga PEP. Oke, kita next lagi ke yang C. Kalau keliru kalian bisa ini ya, bantu Sensei di kolom komentar. Yang C, produk fotosintesis terlihat lebih banyak pada kloroplas A daripada kloroplas B. Ini salah banget ya. Karena kalian bisa lihat di sini, ya ini banyak patinya. Ini kan hasil fotosintesis ya, jadi banyaknya di B malah. Yang D, kloroplas A berada pada sel Y, sedangkan kloroplas B berada pada sel X. Nah tadi kita tahu ya, yang B ini di bundle sheet, jadi B ini X ya. Jadi B ini X, jadi benar. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jadi jawabannya adalah salah, benar. Kita next. Ke nomor 13 ya. Saya bakal scroll dulu. Nah, 13. Ini
translokasi floem. Ini gampang ya. Ini kita tinggal, analisa aja, set. Nah, di sini ini kan, ini ya, ada di Campbell juga ya kalau nggak salah Sensei. Sensei lupa bacanya di Campbell atau di Biology Raven. Nah, jadi ini gampang ya, kita bisa langsung ke pernyataannya aja. Set set. Jadi di sini, Sensei jelasin sedikit aja ya soal gambarnya. Nah, jadi gambarnya di sini kalian bisa lihat kalau air itu geraknya ke atas, ya dari akar ke daun kan ya. Tapi kalau phloem itu geraknya dari source ke sink. Jadi dari source, dari sumber ke sink atau penampung ya, sel penampung. Nah, di sini kenapa air itu bergerak ke atas? Karena di atas itu airnya lebih dikit. Seperti yang saya jelasin tadi ya. Jadi airnya menguap di atas lebih sedikit, akhirnya difusi ke atas. Tapi kalau yang di sini ya di phloem, jadi phloem ini kan di source ini kan banyak banget gula ya. Gulanya banyak, sementara di sini gulanya dikit. Tentu aja gulanya itu bakal turun ke bawah ya, ke sink gitu. Terus kenapa airnya ke sini Sensei? Ya ini kan osmosis gitu kan. Di sini kan pekat banget ya, pekat karena gula. Jadi air itu kan geraknya dari yang encer ke yang pekat, makanya dia ke sini. Gitu. Terus sampai sini udah nggak terlalu pekat, makanya dia kembali lagi ke silem. Gitu ya. Jadi ini gampangnya begitu. Ini ada juga kok di Campbell atau di Raven. Saya agak lupa, kalau kalian cek lagi aja ya. Nah, kita next. Yang A. Informasi pada gambar menjadikan model tersebut berlaku pada semua tumbuhan berbiji. Nah, ini salah banget ya. Kenapa salah? Karena ini kan ini ya, trakea ya. Trakea kan besar gini ya. Trakea ini hanya dimiliki oleh angiosperm. Ya, gymnosperm nggak punya. Gymnosperm itu cuma punya tracheate. Ya, gymnosperm itu cuma punya tracheate. Jadi kan spermatopita itu ada dua ya, ada gymnos sama ada angios. Nah, yang punya trakea itu cuma angios, ya gitu. Yang B, potensial tekanan pada 2 lebih rendah daripada 1. Nah, kalian bisa lihat yang tadi ya, 2 di sini, 1 di atas ya. Jadi katanya 2 itu lebih rendah daripada 1 ya, tentu aja salah. Karena harusnya yang 2 itu lebih tinggi potensial tekanannya, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke yang C, potensial zat terlarut pada 3 lebih tinggi dibandingkan 4. Nah, ini bener banget karena 3 tadi dekat source ya. Nah, sementara yang 4 dekat sink. Jadi sedikit gulanya itu sedikit di bagian sink. Ya, lebih tinggi di bagian source. Yang D, air mengalir dari silem ke phloem dan sebaliknya akibat osmosis. Nah, ini bener banget. Tadi kan seperti yang saya bilang itu gara-gara osmosis ya. Oke, jadi jawabannya adalah salah-salah, benar, benar. Kita next lagi. Oke. Kita ke nomor 14. Sorry ya kalian agak pusing sama kursornya karena Sensei juga nggak tahu ini kenapa agak ngebug. Karena Sensei pakai sistem baru ya setelah setahun lebih nggak ngonten. Nah, HCN atau cyanida adalah senyawa beracun yang dapat dihasilkan oleh tumbuhan yang dikonsumsi herbivore. Nah, ini kenapa bisa kayak gitu? Kita bisa lihat ya, di sini ada mekanismenya. Kenapa cyanida itu diproduksi oleh tumbuhan yang dimakan sama herbivora. Nih lihat. Ini bakal Sensei langsung ke pernyataannya aja sekalian. Oh ya, oke, sampai sini. Nah, di sini kalian bisa lihat. Awalnya dia itu nggak langsung HCN. Ya, HCN itu kan cyanida. Dia nggak langsung HCN. Dia itu bakal ada zat senyawa sebelumnya. Itu namanya cyanogenic glycosida. Jadi HCN itu di sini ya. Terus dipatahkan sama glikosidase. Ya, gulanya dipatahkan jadi cyanohidrin terus berubah jadi hidrogen cyanida gitu. Itu bisa berasal dari amigdalin dan juga durin contohnya gitu ya. Nah, kita ke yang A. Hidrogen cyanida mampu menurunkan tingkat herbivori dengan menghambat transport elektron mitokondria. Ini bener banget, tapi ini sedikit pemahaman umum. Jadi kalau kalian mau belajar boleh dipelajari ya. What's the effect of cyanide on mitokondria? Itu bisa kalian pelajarin atau in mitokondria. Jadi mitokondria itu kalau kena cyanida itu bakal menghambat rantai transport elektron. Jadi bener banget ya. Jadi ya ini pemahaman umum. Yang B, sistem pencernaan herbivore kemungkinan besar mengaktifasi glikosidase. Nah, ini bener banget. Kenapa? Karena kan herbivora itu harus memecah gula kan. Ya, harus memecah gula di sistem pencernaannya. Jadi bener banget dia bakal mengaktifkan glikosidase dalam rangka menghasilkan gula. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya jadi cyanida gitu. Jadi agak zong gitu. Nah, yang C, amigdalin dan durin memiliki gugus gula R dan R aksen yang berbeda satu sama lain. Nah, gulanya yang mana Sensei? Gulanya yang ini. Nah, ini kan kita lihat gugus utamanya dulu ya. Gugus utamanya itu HCN ya. Ini gugus utamanya itu HCN. Terus bisa kalian lihat di sini gugus gulanya itu yang ini ya. Gula itu kan bentuknya kayak gini. Ya kan ini gula ya kalau nggak salah Sensei.
atau yang ini. Bisa kalian cek nanti gulanya yang mana ya. Tapi ini sama ini kan beda ya. Ini sama ini beda, ini sama ini juga beda. Ini ada HO-nya, di sini nggak ada. Jadi ini beda ya, dua yang berbeda. Tapi satunya lagi sama. Di sini kan kalian bisa lihat ya, di sini titik ini itu C ya, karbon. Jadi karbon itu kan yang jadi backbone, yang jadi tulang dari atom ya, dari molekul. Nah di sini C-nya itu baru mengikat 3 atom. Mengikat C yang ini, mengikat yang ini, dan mengikat yang ini. Satunya lagi kemana? Kan C itu ada 4 lengan, ya kan? Satunya lagi kemana? Satunya lagi itu ke H di sini. Harusnya di sini ada H ya, tapi nggak ditulis. Memang H itu jarang dihargai ya. Jadi agak sedih jarang dihargai H itu. Jadi sebenarnya di sini duanya beda, satunya sama. Jadi ini sama-sama H, jadi ini salah ya. Gitu. Jadi antara R atau R aksennya itu sama sebenarnya. Jadi salahnya di situ. Oke, kita next lagi ke yang D. Nih saya hapus dulu. Oke, tadi benar-benar salah. Kita tulis lagi. Yang D, berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa metabolit sekunder berperan dalam mempertahankan fitness dari spesies apel. Ini benar banget. Ini pemahaman umum juga. Jadi kalau kalian tahu ya, biji apel itu mengandung cyanida. Tapi bukan cyanida langsung, tapi cyanida kayak tadi ya, seperti amigdalin atau durin. Jadi ada prekursornya sebelum jadi cyanida. Jadi pemahaman umum lagi. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah benar. Jadi memang kadang pemahaman umum tuh sangat membantu kita ya kalau lagi menjawab soal gitu. Nah, sekarang kita next lagi ke nomor 15. Nah, ini ada diagram ya. Ya, diagram. Nah, diagram ini menunjukkan pengaruh defisiensi 6 makronutrien terhadap kuantitas berbagai nutrien pada kacang air cheese. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, kalau dia warna merah itu kualitasnya itu meningkat ya, kuantitasnya itu meningkat. Kalau warna biru dia itu menurun gitu. Kalau hitam tuh nggak berubah gitu ya. Nah, seperti di sini misalnya dia nggak dikasih nitrogen, nanti di sini ya NKCA-nya itu bakal menurun gitu contohnya. Nah, di sini makronutrien itu ada 6 ya. Sebentar. Di sini 6 makronutrien gitu. Tadi malah kebuka ya sin di akhir. Nah, jadi sini 6 makronutrien itu apa? Ini pasti kalian tahu ya, NPK. Ya, nitrogen, fosfat, sama kalium. Kan ada pupuk NPK ya. Nah, ini 3 makronutrien. Sisanya apa? Sisanya ada Ca, lalu ada Mg, dan S. Ya, MGS. Jadi ini 6 makronutrien yang diperlukan sama tumbuhan. Ini sedikit hafalan sih sebenarnya. Nah, kita next dulu ya. Kita bakal ke pernyataan. Masih kurang. Kita scroll lagi. Nah, yang A. Tidak semua makronutrien terpengaruh kuantitasnya akibat defisiensi sulfur. Oke, kita lihat sulfur ya. Kita lihat defisiensi sulfur. Nah, ini sulfur ya. Jadi sulfur di sini katanya makronutrien nih, berarti ada NPK, ini N, Kp, ada Ca, S, Mg. Nah, nggak ada yang terpengaruh ya. Ini turun semua ya? Iya, ini turun semua ya. Ini turun semua. Jadi semua makronutrien itu bakal turun kalau S-nya itu nggak ada, ya sulfurnya itu nggak ada. Jadi ini jawabannya adalah salah ya. Karena semua malah turun gitu. Nah, sekarang kita ke yang B. Defisiensi nitrogen mempengaruhi kuantitas mikronutrien yang menyusun sitokrom. Nah, ini agak pemahaman ini ya, agak kurang jelas soalnya karena dia nggak nunjukin gimana struktur dari sitokrom. Nah, kalau begitu bakal Sensei coba ya, ada nggak di sini ya Sensei buat. Sebentar, Sensei cek dulu. Sitokrom, oh ada. Nah, ini struktur dari sitokrom ya. Nah, ini sitokrom. Jadi sitokrom itu punya yang namanya Fe. Kalian bisa lihat di sini ya. Punya Fe. Nah, jadi di sini kita butuh Fe gitu. Cuma ini soalnya kurang jelas ya, dia nggak nunjukin struktur dari yang diperlukan gitu, nggak dikasih struktur yang diperlukan. Nah, kita lihat lagi, defisiensi nitrogen mempengaruhi kuantitas Fe berarti ya, mempengaruhi Fe. Nah, apakah defisiensi nitrogen mempengaruhi Fe? Kita lihat. Minus N berarti ya, minus N mempengaruhi Fe. Kita lihat. Nah, ini minus N. Fe-nya mana? Fe-nya itu ini ya. Nah, Fe-nya malah meningkat ya. Fe-nya malah meningkat. Jadi itu jawabannya benar ya. Kita bakal lihat ke sini. Fe-nya malah meningkat. Jadi ini benar banget kalau dia mempengaruhi kuantitas ya. Jadi benar dia terpengaruh, dia malah meningkat gitu. Oke, sekarang kita ke yang C. Ini saya hapus dulu. Kita bakal ke yang C sebentar. Oke.
C. Terdapat kemungkinan bahwa fosfor menghambat penyerapan 3 macam mikronutrien. Oke, fosfor. Tadi ini salah benar ya, salah benar. Fosfor 3 mikronutrien. Oke, kita lihat ya. Fosfor menghambat 3 mikronutrien. Nah, katanya fosfor menghambat 3 mikronutrien. Berarti kalau nggak ada fosfor, 3 mikronutrien bakal naik, bener nggak? Ya kan? Jadi kalau nggak ada fosfor, 3 mikronutrien bakal naik. Mari kita lihat. Set. Kalau nggak ada fosfor, 3 mikronutrien bakal naik. Salah ya, cuma ada 2 ya. Ada 3 sama Fe. Iya benar ya, ada 3 yang naik gitu. Oke, jadi jawabannya juga benar. Kita kembali ke bawah. Set. Yang D, defisiensi makronutrien yang berperan dalam penutupan stomata. Nah, ini juga pemahaman umum ya. Jadi kalau kalian mau belajar, boleh dipelajari dulu stomata opening mechanism atau closing mechanism. Jadi bisa dipelajari dulu di YouTube, banyak kok. Jadi itu kita pakai K ya, kita pakai K+, kita pakai kalium gitu, ion kalium. Itu memang pemahaman umum. Kita lihat ya, defisiensi K katanya akan menyebabkan penurunan kuantitas magnesium. Oke, katanya Mg bakal menurun kalau K-nya itu nggak ada. Kita lihat ya, kalau K-nya nggak ada, Mg bakal turun. Kalau K-nya nggak ada, nah ini, kalau K-nya nggak ada, Mg bakal biasa aja ya, hitam nggak ngapa-ngapain ya. Iya, hitam nggak ada turun, nggak ada naik. Jadi salah ya, yang terakhir itu salah gitu. Jadi jawabannya adalah salah benar-benar salah gitu ya, salah benar-benar salah. Jadi yang akhir itu bakal salah gitu. Oke, kita bakal lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita udah sampai ke soal nomor berapa nih? 16 ya. Kita bakal lanjut lagi. Ya ini 16. Oke, kita ke nomor 16. Gambar di bawah ini memperlihatkan fenotip dari tumbuhan wild type. Col GII ya, GLI atau apa. Nah, dan mutan Dic5 dengan atau tanpa perlakuan auksin. Nah, lihat kalau dia control, dia di sini kalian bisa lihat ya. Akar lateralnya itu sedikit. Tapi kalau dia dikasih auksin, akar lateralnya banyak. Nah, ini juga pengetahuan yang agak umum. Jadi auksin memang fungsinya untuk memicu perkembangan akar lateral. Ya, gitu. Dia menghambat cabang batang, tapi dia membantu cabang akar seperti itu. Jadi di sini kita lihat ya, cabang akar itu jadi panjang. Di sini kan pendek-pendek, gitu. Dia nggak berpengaruh ke panjang apex, itu nggak berpengaruh, sama aja kan, segini juga levelnya. Yang pengaruh itu di call-nya ini, ya, gen call. Jadi gen call ini untuk mempanjang akar. Kalau gen call-nya itu mutasi ya, dia jadi pendek, gitu. Jadi kesimpulannya begitu sih. Nah, sekarang kita bisa ke langsung ke yang A ya. Nah, ini bisa langsung aja, ini gampang. Yang A, gen Dix menghambat perkembangan akar lateral. Nah, ini salah ya. Jadi tadi kan gen Dix itu dia berfungsi di akar utama ya, di apex akar atau di RAM, root apical meristem. Kalian bisa pelajarin ya, RAM, root apical meristem. Nah, yang B, auksin terlihat memicu aktivitas meristem apex. Nah, ini salah juga ya, seperti yang sensei jelasin tadi, auksin dia ke akar lateral, bukan ke apex. Yang C, pemberian auksin mampu memperbaiki kekokohan tumbuhan. Nah, ini benar banget. Karena tadi kan auksin itu menambah akar lateral ya. Nih lihat, akar lateralnya itu banyak, jadi dia tuh lebih kokoh gitu, nggak mudah goyang gitu ya, nggak mudah goyang. Lanjut ke yang D. Tumbuhan mutan lebih rentan terkena cekaman kekeringan dibanding dengan wild type. Nah, ini benar banget karena tadi tanaman mutannya itu pendek akarnya ya, gitu. Jadi memang dia mudah kena kekeringan karena dia nggak bisa menggapai air yang lebih dalam. Jadi jawabannya adalah salah, benar. Kita next lagi. Set. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Set. Kita scroll lagi. Oke, di sini. Set. Nomor 17. Nah, ini sensei agak bingung jujur aja karena ini dia cuma ngasih gambar tanpa ada keterangan sama sekali ya. Jadi sini sensei bingung banget. Jadi kalian bisa bantu sensei ya. Bagi yang pernah lihat gambar ini atau sepupu-sepupu ASN yang lagi nonton video ini ya, tolong dibantu karena sensei bingung banget ini gambar apa gitu. Nah, jadi sini ada gambar satu. Gambar satu ini merah ya. Ini pasti gara-gara safranin ya. Ini warna safranin itu merah gitu. Tapi di sini sensei nggak tahu ini tuh apa gitu. Ini pecahan apa? Yang A ini apa? Sensei nggak tahu. Yang B ini apa? Yang C ini apa? Sensei kurang tahu. Jadi bagi yang tahu bisa chat di kolom komentar. Karena jujur aja sensei kurang tahu ya tentang ABC ini. Sensei belum pernah lihat, baru kali ini lihat ya. Sensei juga udah cari-cari, nggak ada. Jadi sensei bingung banget gitu. Mungkin yang C ini tracheid, yang B ini
trakea lebih luas gitu ya. Tapi ini apa sensei sama sekali nggak ada ide. Ya, jadi ini membingungkan gitu ya. Yang jelas ini dinding sel sekunder karena warnanya merah ya, gitu. Nah, yang D ini ya pita Kaspari, gampang. Nah, sekarang saya bingung nomor satunya sih. Kita bakal ke yang A. Untuk mendapatkan bagian-bagian seperti yang ada pada gambar 1, oke, diperlukan perlakuan pektinase pada sampel jaringan empulur di kotil. Nah, ini sensei bakal bilang benar karena ini kan safranin ya. Safranin itu mewarnai dinding sel sekunder, yaitu ada pektinnya. Gitu. Ada pektinnya ya biasanya kalau dinding sel sekunder, jadi kita butuh pektinase untuk menghancurkan. Karena kelihatannya ini hancur ya. Kelihatannya hancur begitu. Tapi ini sensei agak bingung, apakah benar di sampel jaringan empulur itu ada yang seperti ini? Apakah ada pektin di jaringan empulur? Sensei agak bingung. Jadi bisa tolong dibantu ya, karena sensei agak bingung jujur aja di empulur itu ada nggak pektinnya, gitu ya. Jadi bisa tolong dibantu, ini bakal sensei netralin karena sensei kurang tahu ya. Yang B, sel A, B, dan C dapat ditemukan pada berkas pembuluh silem. Nah, kalau tadi C-nya trakeid, B-nya itu trakea, bener. Tapi yang A ini sensei sama sekali have no idea. Jadi sensei bingung banget, ini A ini apa gitu ya. Jadi ya sensei bingung. Kalau B dan C itu trakea bener ya di silem. Tapi A itu apa sensei kurang tahu. Jadi di sini sensei bingung banget. Tapi sensei bakal benerin ya. Karena yang BC-nya bener ya, BC-nya bener kalau itu trakea dan trakeid. Cuman kalau A itu apa ya? Nggak tahu. Nah, sekarang yang C. Gambar 2 menunjukkan sayatan melintang pada akar monokotil. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini adalah akar ya, karena ada pita Kasparinya. Terus ini dikotil atau monokotil. Nah, ini juga agak membingungkan karena sensei nggak bisa lihat bagian tengahnya ya. Nah, gitu. Bagian tengahnya nggak kelihatan. Tapi di sini kan bentuknya sepertinya 5 gini ya. Ya kan, sepertinya 5 seperti ini harusnya dikotil ya, harusnya dikotil kalau dia 5. Soalnya kalau dia monokotil biasanya bentuknya itu polyarch ya, atau bulat. Kalau dia bulat gitu, nah itu biasanya monokotil. Tapi kalau 5 kayak gini itu bisa jadi dikotil, tapi bisa dicek lagi ya, karena sensei bingung ini tengahnya nggak kelihatan. Kalau tengahnya kosong itu monokotil, kalau tengahnya berisi silem itu dikotil, tapi tengahnya nggak kelihatan, jadi sensei juga bingung. Yang D, sel D memiliki penebalan dinding sekunder yang mengandung mengandung lignin. Katanya sel D ya, sel D itu yang itu ya, mengandung lignin. Nah, itu benar ya, karena dia mengalami penebalan. Gitu aja sih. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah benar. Versi bingung. Jadi tolong dibantu ya. Sensei bingung banget yang A ini apa gitu. Nggak pernah lihat ya. Jadi jawabannya benar-benar salah benar versi sensei. Bisa dikoreksi banget, ini sensei bingung banget, jadi bisa dikoreksi banget ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bakal agak susah karena kalian mungkin belum pernah lihat ya skema perkembangan biji yang satu ini aneh banget. Kita bakal scroll lagi. Jadi sensei bakal jelasin sedikit karena ini jujur aja aneh banget kalau buat kalian yang baru terjun ke OSN. Nah, ini ada perkembangan biji, biasanya kita tahu seksual gitu kan ya, perkembangan seksual. Jadi di sini kalian bisa lihat dia itu dari satu megaspora, terus dia membelah jadi 4. Ini kan hasil meiosis ya. Meiosis kan hasilnya 4. Nah, 4-nya ini bakal mecah jadi 8 ya, 8 sel. Jadi yang di sini ada sel, di sini ada sel, di sini ada 3 sel. Ini sebenarnya yang penting itu cuma di sini ya. Ini yang 2 ini bakal jadi endosperma, yang tengah ini adalah sel telur gitu. Jadi ya ini yang penting itu cuma yang 2 ini gitu ya. Nah, ini sel yang normal ya, sel telur yang normal, tapi banyak yang nggak normal. Jadi kalau misalnya di sini ya, itu banyak banget yang nggak normal. Cuma nanti bakal saya jelasin kalau udah muncul di pernyataan aja ya. Ini rumit jujur aja bagi kalian yang masih baru terjun. Nah, ini sensei bakal langsung ke pernyataannya dulu ya. Jadi sensei jelasin yang ada di pernyataannya aja. Kita scroll lagi, agak sulit nge-scrollnya, maaf ya. Iya. Nah, yang A. Pada pembentukan biji secara apomiksis diplospori. Oke ya, apomiksis diplospori. Sel sinergit berfusi membentuk embrio maternal. Oke, sinergit berfusi membentuk embrio maternal. Sebentar, sensei mau batuk ya. Oke, jadi di sini yang apomiksis diplospori kita lihat ya, apomiksis diplospori. Itu agak ke atas, jadi ini agak nge-scroll kita. Apomiksis diplospori. Kita bakal lanjut lagi, apomiksis diplospori. Ini sensei bakal lanjutin lagi. Nah, ini ya, apomiksis diplospori. Nah, ini yang paling atas. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini, ini ada keanehan ya. Jadi, dia itu gagal meiosis. Lihat,
dia gagal meiosis ya. Harusnya kan meiosis itu menghasilkan 4 ya. Ini cuma 2. Jadi di sini ini masih 2N. Karena dia gagal membelah, ya gagal jadi 4. Jadi harusnya N masih 2N gitu. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau ini masih 2N ya, membelah jadi 8 gitu. Nah, jadi di sini sel telurnya yang warna merah ini itu masih 2N. Gitu. Dan kalian bisa lihat di sini kalau dia nih ya 2N plus 0 itu tadi yang ditanya ya, 2N plus 0. Katanya itu adalah hasil dari sel sinergit ya. Itu salah, karena sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama sel sinergit. Ini adalah sel telur yang memang otomatis berkembang sendiri, karena dia 2N. Gagal membelah, jadi sel telurnya menjadi embrio secara otomatis. Itu yang namanya apomictic diplospori. Jadi dia masih diploid, makanya diplo namanya. Gitu ya, jadi nggak ada hubungannya sama sel sinergit. Gitu, makanya yang A itu adalah salah. Kita next ya. Jadi itu kesalahan meiosis sebenarnya ya. Yang A itu salah, kita ke bawah dulu. Agak sulit ya, agak jauh. Kita bakal ke bawah. Nah ini jawabannya salah ya. Salah. Oke, kita lanjut lagi ke yang B. Pada pembentukan biji secara apomeksis partenogenesis, sel telur tidak dibuahi tetapi bisa membentuk embrio maternal. Nah, ini bener banget karena nggak perlu lihat di atas pun kalian tahu ya, partenogenesis artinya nggak perlu dibuahi, bener kan? Ya, jadi benerin aja. Gitu, jadi ya dia nggak perlu dibuahin karena dia itu partenogenesis. Jadi nggak cuma hewan yang bisa partenogenesis, tumbuhan juga bisa. Kalau kalian bingung mekanismenya, bisa scroll ke atas tadi ya. Gitu. Dan soalnya juga saya kasih kok di link deskripsi, bisa dicek aja. Sekarang ke yang C. Pada pembentukan biji secara apomiksis BT hybrid, fertilisasi terjadi pada sel telur yang genomnya tidak tereduksi. Nah, kita lihat ya, BT hybrid ini baru menarik ya. BT hybrid. Nah, BT hybrid itu yang di atas, kita agak kurang ke atas lagi. Dia di sini. Nah, BT hybrid. Ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi BT hybrid kalian lihat di sini ya. Ini menarik banget karena tadi salah benar ya jawabannya, salah benar. Di sini dia tuh berhasil meiosis ya. Tapi banget di sini yang berkembang jadi 8 itu ini OR ya, OR gitu. Jadi yang berkembang jadi 8 itu bisa ada 2 antara mereka yang berhasil berkembang jadi 8 atau di sini ada sel asing. Selnya ini adalah hasil pembelahan mitosis dari dinding rahim. Ya, jadi dinding rahimnya ini bisa ngebelah dan jadi sel telur gitu. Jadi dia langsungnya jadi sel telur, ini ke 2N ya. Sel normal kan 2N. Dia langsung jadi sel telur, jadi bisa jadi 2N. Makanya kalian lihat di sini ini 2N. Ya, jadi memang ini aneh banget beta hybrid ini. Nah, kalau dia ketemu sel sperma, ini N-nya dari sperma ya. Gitu, N yang di sini dari sperma jadi 3N. Gitu. Jadi itu bener banget yang C tadi, kita lihat yang C ya. Set. Kita bakal turun lagi. Yang C, set. Aduh, agak susah ya nge-scroll pakai sistem baru. Oke. Yang C ini bener banget. Karena lihat ya, fertilisasinya itu terjadi pada sel telur yang tidak tereduksi. Karena emang dia berasal dari sel dinding sel gitu. Sel dinding sel. Jadi sel dinding rahim, sel dinding rahim. Jadi bukan berasal dari megaspora gitu ya. Sekarang kita ke yang D. Tumbuhan yang mengalami apomiksis dapat menghasilkan kromosom poliploidi. Ini bener banget tadi kalian lihat ya. Yang apomiksis tadi kan dia bisa jadi 2N, 3N ya, 4N. Jadi itu kan poliploidi. Ya, poliploidi itu sebutan dari 3N, 4N, DST. Nah, itu kita sebut sebagai poliploidi. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah salah benar-benar benar. Kita next lagi ke nomor 19. Oke. Kita bakal scroll lagi ya, scrolling. Agak pusing ya scrollingnya, maaf sekali, gakusei. 19. Oke, ini data ya. Salah satu fungsi ginjal adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang tersaring di glomerulus, namun masih diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini ada OHGA, itu mempelajari 2 protein transporter, itu ada GLUT1, GLUT2, ya GLUT lagi tadi ya, masalah glukosa, yang terlibat dalam penyerapan glukosa di ginjal. Nah, ilmuwan ini menggunakan kultur sel yang ditransfeksikan dengan gen SLT1 dan SLT2. Nah, ekspresinya kalian bisa lihat ya, nanti ada di situ. Nah, ekspresinya itu bisa diinduksi dengan memberikan senyawa DOX. Oke, kalau dikasih DOX dia bisa terinduksi, bisa terpicu. Aktivitas dari kedua transporter dalam menyerap 14-CAMG, nah ini analog glukosa. Tadi kan fungsinya untuk menyerap glukosa. Nah, ini analognya. Jadi imposternya gitu ya, atau penirunya gitu ya. Penirunya glukosa, mirip-mirip sama glukosa lah, 14-CAMG ini. Nah, terus aktivitas transporter diamati pada kondisi tanpa atau dengan NA.
ya. Lalu tanpa atau dengan prolizin. Jadi kita bakal nguji efek Na dan efek prolizin. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini penelitian. Jadi kita harus baca data. Jadi di sini ada, sebentar ya, Sensei bakal scroll dulu. Set. Nah, kita baca datanya dulu ya. Jadi sini ada data A. Data A ini yang mock ya. Ini yang mock yang nggak dikasih gen. SLT-nya itu nggak ada ya. SGLT-nya nggak ada. Tapi ini SGLT satunya ada gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau dia mock ya, ini NS, jadi ini nggak penting ya, ini not significant, jadi dia nggak berpengaruh ya karena nggak ada gen SGLT-nya kan ya. Nah, jadi kita perhatikan yang ini aja, yang SGLT yang di sini. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kalau dia diberikan dox, dia langsung meningkat. Ya lihat, ini ada plus ya, ini plus dox. Jadi doxnya dikasih dia langsung meningkat. Ini artinya signifikan ya, tanda bintang tuh signifikan. Jadi kita bisa perhatikan. Tapi kalau NS tuh abaikan aja gitu ya. Nah, dikasih dox dia naik. Tapi yang naik cuman yang ada NA-nya. Lihat ya, ada NA-nya doang yang naik. Yang nggak ada NA-nya nggak naik. Jadi dia butuh NA gitu ya. Terus kalau dikasih prolizin ya, ini plus prolizin, dia malah jatuh. Ya, dia malah turun gitu. Jadi prolizin ini menghambat, dox itu memicu, tapi hanya berlaku ke yang diberikan NA ya. Kalau nggak ada NA dia nggak bakal terpicu sama sekali gitu. SGLT2 juga mirip ya, itu juga mirip-mirip kalau kalian perhatikan grafiknya gitu, cuma beda skala gitu. Ini skalanya sampai 8, sementara ini skalanya cuma sampai 2 gitu. Oke, kita bakal langsung ke pernyataan. Jadi simple ya, baca datanya masih simple, belum sesulit di tingkat provinsi. Kita bakal lanjut. Nah, oke. Yang D belum kelihatan. Oh ya, yang D belum kelihatan ya. Oke. Yang A, dari data terlihat bahwa penyerapan glukosa oleh SGLT1 dan 2 di ginjal dipengaruhi oleh keberadaan ion natrium. Nah, ini benar banget ya, karena tadi kalau nggak ada Na, dia nggak bakal bereaksi. B, prolizin lebih efektif menghambat SGLT2 daripada SGLT1. Nah, ini salah banget. Kenapa? Karena tadi SGLT2 ini skalanya cuma 2, alias prolizinnya itu menurunkan dari 2 ke 1. Ya, cuma 2 ke 1. Sementara yang di sini ini menurunkan dari 8 ke 1. Ya, SGLT1-nya itu 8 ke 1, sementara ini cuma 2 ke 1. Jadi lebih signifikan yang SGLT1. Gitu ya, lebih efektif ke SGLT1. Yang C, prolizin dapat digunakan untuk menurunkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes. Jadi ini benar banget karena tadi prolizin itu menurunkan kadar glukosa, atau ya analognya ya si CAMG tadi. Gitu. Sekarang kita ke yang D. Set. Jadi itu bisa langsung aplikatif ya, bisa menurunkan kadar glukosa. Nah, D. Nggak kelihatan. Oke, set. Kita bakal scroll lagi. Tadi BSB yang D. Nah, di ginjal, SGLT1 dan 2 akan banyak ditemukan pada daerah medula. Nah, jadi tadi kan penyerapan reabsorpsi ya. Itu kan banyaknya terjadi di tubulus proksimal, benar nggak? Nah, tubulus proksimal adanya bukan di medula, jadi ini salah ya. Harusnya dia adanya di korteks. Ya, salah, karena tubulus proksimal itu adanya di korteks. Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar, salah. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek dulu ya anatomi ginjal. Gitu, anatomi nefron. Nah, kita bakal next lagi ke nomor berikutnya. Set. Kita next lagi. Nomor 20. Oh, dan nomor 20 ya. Sip. Ini udah berapa jam Sensei juga kurang tahu ya, karena Sensei nggak lihat timernya. Kita next ke nomor 20. Nah, ini juga penelitian, jadi kalian bisa cek ya. SMA merupakan salah satu jenis alergi yang terjadi pada saluran pernafasan. Liu et al itu artinya DKK ya, ngomong-ngomong. Jadi artinya dan kawan-kawan mempelajari pengaruh dari kandidat obat yang sama, obat asma, yaitu HSS. Jadi HSS ini adalah kandidat ya, calon obat asma gitu. Nah, sebagai pembanding mereka menggunakan obat DM. Nah, jadi obat DM ini adalah obat asma. Terus dibandingkan apakah HSS itu juga sama efeknya sama DM gitu. Dalam penelitian, OVA digunakan sebagai zat untuk memicu terjadinya alergi. Jadi OVA ini memicu alergi. Desainnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau dia dikasih OVA terus dikasih HSS, ya apa yang terjadi gitu. Kalau dikasih OVA, dikasih salin ini nggak dikasih apa-apa ya. Salin itu cuma cairan fisiologis, jadi cairan aja. Ini namanya model. Sementara kalau salin doang ya, dia nggak dikasih OVA, ini control. Jadi emang dia nggak ada diapa-apain. Kan control itu nggak diapa-apain ya, cuma dikasih salin. Salin itu ya cairan biasa, cairan elektrolit biasa gitu ya. Nah, kita bakal ke pernyataannya. Set. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat dulu ya. Efek dari
obat asma tadi. Kita lihat di sini. Set. Nah, ini sensei hapus dulu. Set. Oke, C1. C1 di sini lihat ya. C1 ini adalah control, jadi nggak diapa-apain ya, dia normal ya. C2 itu model. Model tadi yang dikasih OVA. Lihat ya, kalau dikasih OVA dia menyempit ya. Salurannya itu menyempit. Lihat ya, jadi kecil gini. Yang awalnya besar jadi kecil gini ya. Nah, berikutnya C3. Dikasih HSS dia melebar lagi ya. Salurannya melebar. DM juga melebar salurannya. Dengan kata lain, HSS itu beneran bisa jadi obat asma seperti DM. Gitu ya kesimpulannya. Jadi gampang ya. Terus kita bisa ke pernyataan. Set. Pernyataannya lagi ngumpul di bawah semua ya. Sensei bakal lihat dulu. Set. Oh ya, sebentar. Oke, set. Kita bakal ke pernyataan. Nah, ini ya. Kita bakal ke yang A. Dengan membandingkan hasil C1 dan C2, tadi C1 itu yang nggak diapa-apain, yang C2 itu yang tadi menyempit ya, dapat disimpulkan bahwa perlakuan OVA berhasil memicu terjadinya asma. Nah, ini bener banget. Karena tadi kalian lihat, salurannya itu menyempit ya, kalau dikasih OVA. Jadi ya dia kena asma gitu. Jadi, pas gitu ya. Nah, yang B. Dengan membandingkan C2 dan C3, dapat disimpulkan bahwa HSS dapat digunakan sebagai obat asma. Benar banget ya. Yang C. Jika dilakukan pengukuran kadar oksigen pada arteri yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, kadar oksigen pada mencit C4 lebih tinggi daripada C2. Kita bisa lihat tadi C4 dan C2 ya. Kita lihat dulu. Tadi C4 kalau nggak salah sensei dia lebar ya pembuluhnya. C2 itu rendah gitu. Jadi ini salah berarti ya? Salah ya? Salah. Jadi bakal salah. Karena kan tadi kita lihat ya C4 itu kan dia lebar ya salurannya. Jadi harusnya lebih tinggi kan oksigennya. Gitu. Sebentar. Iya, jadi jawabannya salah ya, harusnya lebih tinggi. Yang D, bagian yang diberi tanda bintang pada gambar C4 merupakan tempat terjadinya pertukaran gas antara darah dan paru-paru. Nah, ini berarti kan alveolus, ya kan? Ini harusnya dia mengarah ke arah alveolus. Nah, apakah tanda bintangnya itu alveolus? Gitu ya. Ini kita lihat ya tanda bintangnya tadi, apakah itu alveolus? Nah, tanda bintangnya apakah alveolus? Jawabannya salah ya, karena ini terlalu besar untuk alveolus. Nah, alasan kedua, sensei dapat jurnalnya. Nah, jadi emang kemampuan sensei itu bisa menemukan jurnal-jurnal yang tersembunyi. Nah, di sini alveolus itu AS ya, nih lihat, AS itu alveolus. Ini alveolar sac ya, jadi alveolar sac. Jadi di situ AS-nya itu kecil-kecil ya. Sementara yang besar tadi ini adalah B. B itu adalah branchioli ya. Mana B? Nih, branchiol ya, gitu. Jadi itu branchiol bukan alveolus. Jadi salah ya, gitu. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Oke, simpel gitu, benar-benar salah. Oke ya, kita bakal lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 21. Nah, ini soal nomor 21. Berikut adalah 3 kurva yang menunjukkan tekanan pada atrium dan ventrikel kiri dari orang normal. Nah, ini orang normal penderita gagal jantung dan jerapah normal. Nih lihat ya, kalau orang normal dia itu deg-degannya segini ya, tekanannya itu segini maksudnya. Nah, kalian perlu tahu yang namanya sistol dan diastol dulu ya. Sebentar. Oke. Udah bahas 20 soal, sensei mulai kehilangan suara ya. Oke. Jadi, apa itu sistol diastol? Nah, sistol itu keadaan di bagian sini ya. Nah, ini bagian sistolnya, sementara ini bagian diastolnya. Ini sistol, ini diastol. Jadi sistol itu ketika ventrikel itu menekan darah ke aorta. Ya, jadi itu sistol. Ventrikel itu menekan darah ke aorta. Jadi kalian bisa lihat di sini, ventrikelnya itu yang garisnya tebal karena emang tekanannya lebih tinggi ya. Sementara atrium itu yang garis putus-putus gitu. Jadi sistol itu kejadian ventrikel menekan darah keluar gitu ya. Ini sistolnya. Sementara diastol itu ya masuk lagi darahnya gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau dia normal itu segini ya. Sementara kalau dia heart failure jadi gagal jantung ya. Jadi kalau gagal jantung kalian bisa lihat nih mengalami kenaikan ya. Nih lihat. Jadi diastolnya itu mengalami kenaikan. Jadi yang naik itu cuma di diastol sih. Sistol juga agak naik ya. Iya, sistol juga agak naik nih. Nih sistolnya sampai sini ya. Gitu. Jadi itu kalau gagal jantung. Nah, kalau jerapah kalian bisa lihat di sini itu sistolnya tinggi banget. Lihat ya, sistolnya tinggi banget sampai 200 ya. Atau berapa ini? 3 ya, sensei nggak kelihatan ya, tapi ini lebih tinggi daripada manusia. Ini 240, sementara ini 300 ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, sekarang kita bakal ke pernyataan.
Set. Kita bakal scroll. Scroll. Oh, udah bagus nih. Oh ya, udah bagus kursornya. Emang aneh ya. Nah, kita lanjut lagi. Yang A, jerapah memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan manusia. Ya, ini secara umum benar ya, karena jerapah itu lehernya tinggi, dia butuh tekanan darah yang lebih besar. Ya, kalau lehernya tinggi ya butuh tekanan lebih besar ya, gitu. Kalau enggak, darahnya nggak nyampe ke atas kepala, gitu. Nah, yang B, berdasarkan kurva di atas, dapat diduga bahwa pasien dengan gagal jantung memiliki dinding ventrikel yang lebih tebal daripada manusia normal. Nah, ini benar banget, karena tadi kita lihat ya, yang gagal jantung itu sistolnya meningkat tekanannya. Artinya, ventrikelnya itu harus menekan lebih kuat. Ya kan, ventrikelnya harus lebih kuat, hasilnya ventrikelnya bakal lebih tebal gitu. Nah, kita lanjut lagi ke pernyataan C. Jerapah memiliki tekanan darah 2 kali lebih besar pada saat diastol dibandingkan dengan manusia yang mengalami gagal jantung. Nah, kita bisa lihat di sini ya, jerapah dan manusia gagal jantung. Jadi jerapah di sini, diastolnya kan di sini ya. Manusia gagal jantung itu di sini ya. Ini manusia gagal jantung lebih tinggi ya, diastolnya lebih tinggi. Jadi yang manusia gagal jantung diastolnya itu lebih tinggi. Di sini kita bisa lihat yang C. Oke. Katanya lebih besar, salah ya. Jadi kalau kata jerapah lebih besar salah, harusnya lebih rendah gitu. Nah, sekarang kita next. Jadi yang lebih besar itu di sistol ya. Kalau diastol malah dia lebih rendah dibanding yang gagal jantung. Nah, next lagi ke yang D. Oke, ini saya hapus dulu. BBS. Yang D, jika sumbu X menunjukkan skala waktu yang sama pada ketiga jantung, detak jantung jerapah per menit lebih sedikit daripada manusia. Oke, sekarang kita cek ya. Detak jantung jerapah kelebihan. Emang agak susah nge-scroll di sistem baru Sensei. Gomen lah. Kita lihat dulu. Kita harus naik lagi. Aduh, maaf banget ya. Nah, ini. Jadi katanya detak jantung jerapah itu lebih lambat ya. Nah, jadi detak jantung itu terdiri dari 1 sistol dan 1 diastol. Jadi gampangnya gitu kan, 1 sistol, diastol. Jadi ya tinggal dihitung aja ukurannya. Nah, dari sini ya, ini diastolnya, terus sistolnya. Ini juga sini ke sini kira-kira ya. Ini panjangnya nggak beda jauh kan ya? Ini segini, ini segini. Sensei sarankan kalian membawa penggaris. Tapi kalau sensei penggarisin ya, itu jerapah itu sedikit aja lebih panjang daripada manusia. Itu nggak signifikan ya. Jadi nggak signifikan, jadi harusnya sama aja ya. Detak jantungnya sama aja harusnya. Gitu. Nggak signifikan kalau bagi sensei. Tapi memang dia lebih panjang ya. Jerapah sedikit aja lebih panjang. Jadi sensei agak bingung itu bakal benar atau salah. Kita lihat ya. Karena kalau detak jantungnya lebih panjang, pasti detaknya lebih sedikit kan ya. Jadi ini lebih sedikit nih bisa jadi benar, hanya saja itu nggak signifikan, jadi bakal saya disalahin. Oke? Jadi jawabannya adalah benar-benar salah. Kita next. Karena kalau nggak signifikan, kita nggak bakal anggap itu ada ya. Gitu. Lanjut. Di sini ada Zhao et al. Atau Zhao dan kawan-kawan mempelajari sirkuit saraf yang terlibat dalam termoregulasi alias suhu ya di hipotalamus. Memang hipotalamus itu mengatur suhu tubuh seperti yang kita tahu ya. 3 neuron itu ada POA, LEPO, dan DEME. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau aktivitas VLPO menyebabkan hipotermia pada mencit. Jadi dia itu menyebabkan hipotermia, itu dingin ya. Jadi kalau, jangan kita lihat dulu, kita lihat yang paling hilir dulu ya. Biasakan cari yang paling hilir dulu, DMD. Aktivasi DMD menyebabkan hipotermia. Oke, berarti dia membuat jadi dingin ya, jadi kedinginan gitu. Jadi kedinginan, hipotermia. VLPO juga sama, kedinginan ya. Sama-sama membuat kedinginan. Artinya mereka bekerja secara sinergis, kerjasama gitu ya. Nah, baru yang POA. Peneliti lain menunjukkan bahwa aktivitas POA meningkat ketika suhu lingkungan tinggi. Nah, suhu lingkungan tinggi POA aktif. Berarti fungsi dari POA adalah mendinginkan tubuh kan gitu ya. Jadi ini juga mendinginkan tubuh. Jadi ketiganya itu sebenarnya bersifat sinergis. Jadi ketiganya itu saling mengaktifkan satu sama lain. Yang membuat hewan itu jadi kedinginan gitu ya. Menurunkan suhu tubuh hewan, kira-kira seperti itu. Membuatnya merasa kedinginan sih lebih tepatnya ya. Membuat dia merasa kedinginan. Nah, kita lihat langsung ke yang ABC. Yang A.
Neurotransmitter yang dilepaskan oleh POA akan memicu depolarisasi pada VLPO. Nah, apa itu depolarisasi? Kalian harus pelajarin dulu yang namanya action potensial ya. Action potensial, linknya ada di deskripsi. Bisa kalian cek dulu ya, kalian harus belajar dulu yang namanya action potensial. Jadi apa itu depolarisasi? Depolarisasi itu adalah kejadian ketika natrium itu masuk ke dalam sel. Ya, sel neuron. Jadi kalau natrium udah masuk ke sel neuron jadi depolarisasi, itu bakal aktif ya. Jadi sel syarafnya itu bakal aktif kalau terjadi depolarisasi. Jadi artinya POA itu akan mengaktifkan VLPO. Apakah benar? Ya, benar. Seperti yang tadi Sensei bilang, mereka saling mengaktifkan satu sama lain. Gitu. Nah, lanjut ke yang B. Frekuensi potensial aksi pada neuron DMD akan meningkat pada saat berolahraga. Nah, kalau kita berolahraga, kita kepanasan kan? Kalau kita kepanasan, tubuh akan berusaha menurunkan suhu tubuh, bener nggak? Ya kan? Jadi tubuh itu akan berusaha membuat suhu tubuh jadi turun. Artinya, di tubuh itu jadi merasa harus menurunkan suhunya. Ya, tadi kan fungsi ketiga neuronnya juga menurunkan suhu tubuh ya. Jadi jawabannya juga benar. Gitu. Jadi kalau kita kepanasan habis olahraga, kita bakal menurunkan suhu tubuh dengan menggunakan 3 neuron yang tadi. Nah, ini dimencit sih sebenarnya ya. Tapi kan mencit manusia nggak beda jauh. Nah, ke yang C. Aktivasi VLPO pada manusia memicu penyempitan pembuluh darah. Tadi kan VLPO semuanya sih, tiga-tiganya itu membuat kita merasa kedinginan ya. Alias membuat kita sebentar. Oke. Sekarang ke yang C tadi ya. Aktivasi VLPO pada manusia memicu penyempitan pembuluh darah di kulit. Nah, di sini tadi kan semuanya itu berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh kan ya. Ketiganya itu untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi kalau dia memicu penyempitan pembuluh darah, itu malah meningkatkan suhu tubuh, ya kan? Jadi kalau pembuluh darah itu mengecil, itu bakal mengakibatkan suhu tubuh itu tertahan di dalam sehingga kita malah kepanasan ya, bukannya kedinginan. Jadi ini salah ya. Gitu. Jadi salahnya di situ. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Nah, yang D. Ketika berada pada lingkungan yang dingin, aktivitas ketiga neuron akan menurun, sehingga metabolisme tubuh akan meningkat. Nah, ini ya, kalau dia di lingkungan yang dingin. Nah, kalau dia di lingkungan yang dingin, kalau udah dingin, jadi ketiganya itu nggak bakal aktif, ya kan? Bakal menurun. Nih, aktivitasnya bakal menurun, karena memang udah dingin. Kan fungsi mereka bertiga tadi mendinginkan tubuh, gitu. Jadi kalau tempat yang dingin, ya mereka bakal menurun, sehingga metabolismenya akan meningkat. Jadi ini benar banget. Gitu. Jadi kalau mereka menurun ya metabolismenya bakal meningkat karena kan mereka itu fungsinya untuk menurunkan suhu tubuh. Jadi kalau mereka menurun konsentrasinya, aktivitasnya menurun juga maksudnya ya. Ya metabolismenya akan meningkat. Gitu. Jadi ya efek ini aja sih, efek dari neuron ya. Aduh, saya sudah mulai capek ya. Lanjut. Jadi jawabannya adalah benar-benar salah benar. Oke, kita lanjut lagi. Kita bakal ke nomor berikutnya. Nomor 23. Kita lanjut lagi di sini nomor 23. Nah, ini juga bahas data aja sih sebenarnya. Kalian bisa teliti datanya, kita bakal baca dulu. Anabantoid. Nah, anabantoid kalau kalian pasti pernah dengar ya. Yang namanya labirin. Ya, labirin itu kan organ untuk menyerap oksigen dari udara. Ya, pasti kalian pernah dengar ya namanya labirin. Nah, di sini itu adalah ikan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran gas dengan udara. Jadi emang ada yang kayak gitu ya. Yang punya labirin itu bisa ikan kayak gitu. Contohnya kayak ikan Afrikan apa ya? Saya lupa namanya. Nanti saya cari dulu ya. Kemampuan ini difasilitasi oleh kehadiran organ labirin. Nah, eksperimen ini dilakukan untuk menginvestigasi kemampuan insang dan organ labirinnya. Nah, lihat di sini. Jadi ada yang namanya NKA ya, NKA dan juga CAII. Jadi NKA itu pompa Na dan K, CAII itu karbonat anhidrase. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau yang control ya, ada tulisannya di sini ya. 3 kondisi, jadi pelihara di 3 kondisi. Yang control itu ya udah normoksia itu normal ya, normoksia akuatik. Jadi pertukaran gas dan udara juga nggak dibatasi, jadi nggak ada masalah kalau control. Jadi control itu emang biasanya dibiarin nggak dikasih perlakuan gitu ya. Nah, hipoksia itu airnya itu hipoksia alias minus oksigen ya, airnya itu minim oksigen, tapi pertukaran gas dengan udara itu nggak dibatasi. Jadi dia bisa ngambil gas dari udara karena di airnya itu sedikit oksigen. Nah, kalau restrict itu normoksia akuatik, jadi ada oksigennya di akuatik, tapi dia nggak bisa bertukaran gas dengan udara. Nah, ini agak
berbahaya ya bagi ikan-ikan anaban Toidei. Jadi mereka itu memang wajib beberapa menit atau beberapa jam ya. Sensei lupa beberapa jam atau beberapa menit mereka wajib ke udara. Gitu. Contohnya kayak lungfish ya, kayak lungfish, African lungfish. Jadi mereka tuh butuh tiap 2 jam kalau nggak salah Sensei harus ke udara. Kalau nggak bisa gawat gitu ya. Nah, jadi ini restrik ini yang cukup berbahaya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dia control itu dia nggak beda jauh ya. BB ya udah nggak beda jauh gitu. Jadi kalau dia hurufnya sama itu nggak beda jauh. Jadi BB ya nggak ada ngaruh. Namanya control nggak diapa-apain ya. Tapi kalau hipoksia dia minim oksigen di airnya. Nih lihat terjadi peningkatan ya. NKA-nya meningkat gitu. Di sini juga CAI-nya meningkat. Tapi di sini CAI-nya meningkat itu di labirin dan di fourth gill ya, di insang keempat gitu. NKA ini meningkatnya di first gill sama fourth gill, tapi di labirin enggak gitu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya. Gitu. Jadi, di sini CAI ini bakal berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara. Ya, karena dia berperan di labirin. Sementara yang ini nggak ada perannya di labirin. Berarti ini untuk mengambil oksigen dari air. Gitu ya cara menyimpulkannya. Oke, gitu aja. Kita bakal ke data berikutnya. Data berikutnya udah nggak ada lagi ya. Kita bakal langsung ke pernyataan. Nih Sensei bersihkan dulu. Set. Oke, kita bakal ke pernyataan. Set. Nah, iya langsung pernyataan. Kita bakal langsung ke ABCD. Ke skip mana dia? Nah, ini. Wih, udah ke skip. Sensei salah pencet. Kita harus ke sini dulu. Nah, ini ya. Set. Memang agak sulit Sensei menguasai sistem baru. Nah, oke. Yang A, ketika kadar oksigen di dalam air menipis, M. opercularis akan sepenuhnya mengambil oksigen dari udara. Nah, ini salah. Kenapa salah? Kalian bisa lihat tadi ya di sini. Ketika dia anoksia, kan nggak ada oksigen ya, minim oksigen. Jadi kalian bisa lihat terjadi peningkatan di fourth gill dan juga labirin. Ya, ini juga kan fourth gill, first gill. Nah, jadi bukan cuma labirin yang mengalami peningkatan. Ya kan, jadi salah kalau dia bilang hanya sepenuhnya mengambil dari udara, salah. Dia juga mengambil dari air nih ya, fourth gill-nya masih berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi dari air juga masih diambil walaupun oksigennya sedikit gitu ya. Jadi salah kalau sepenuhnya mengambil dari udara gitu. Ini lihat ya, first gill-nya masih berperan gitu. Bukan cuma labirin yang mengalami peningkatan. Oke. Kita lanjutkan ke yang B. Pada M. opercularis, insang merupakan organ utama untuk regulasi ion, sementara organ labirin merupakan organ utama untuk pertukaran gas. Nah, ini benar banget seperti yang Sensei bilang tadi. Jadi, kalau dia mau bertukar gas dengan udara, dia pakainya labirin. Kan gitu. Ini pemahaman yang agak umum sih sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke pernyataan berikutnya. Yang C. Aktivitas pertukaran gas dengan udara berkolerasi negatif dengan aktivitas regulasi ion pada M. opercularis dalam kondisi hipoksik. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, katanya pertukaran gas dengan udara itu kolerasinya negatif dengan aktivitas regulasi ion. Nah, ini kita bisa perhatikan lagi di grafik yang ini. Jadi kalau di anoksia, kan dia udaranya meningkat ya, pengambilan oksigen dari udara itu meningkat. Terus dari air juga meningkat kan, dilihat. Ion ya, ini kan ion ya, NaK dari air gitu. Jadi ionnya meningkat, dari udara diambil juga meningkat oksigen dari udara. Jadi sebenarnya dia salah kalau dia bilang di sini korelasinya negatif. Jadi ini yang salahnya di sini ya, di negatifnya salah. Harusnya positif, karena kalau pertukaran gasnya itu meningkat, ya regulasi ionnya juga bakal meningkat. Gitu ya, jadi harusnya positif. Yang D, hipoksia memicu M. opercularis untuk meningkatkan frekuensi pengambilan udara. Nah, ini bener banget seperti yang kita lihat tadi, kalau hipoksia dia bakal lebih sering ngambil udara ya. Gitu. Jadi simple. Jawabannya adalah salah benar, salah benar. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ke nomor 24. Oke, sudah nomor 24. Sedikit lagi. Kenapa kita balik lagi ke sini? Sensei salah pencet ya. 24. Iya, salah pencet. Kita balik ke 23. Kita bakal ke nomor 24. Oke, 24. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar yang cukup menarik. Ini gambar dari calon tulang belakang ya. Nah, jadi di gambar calon dari tulang belakang, nanti bisa kita analisa. Kita bakal langsung ke pernyataannya dulu, karena ini cuma gambar doang ya, nggak ada yang lain gitu. Nah,
kita bakal ke yang A. Sebentar, saya sekalian nyari gambar yang penting. Nah, di sini ya. Ini ada gambar yang penting. Nah, yang A. Sayatan histologis tersebut merupakan sayatan sagital. Nah, di sini kalian bisa lihat sayatannya itu begini ya. Nih, ini kan kayak vertebral column. Ini ya, ini kolom vertebral. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini seakan-akan kalau di manusia ya, misalnya di manusia, kenapa sensei salah pencet mulu ya? Di sini. Nah, ini kalau di manusia itu mirip tulang belakang yang dipotong, atau kalian makan ikan gitu ya. Makan ikan, terus tulang belakangnya bentuknya kayak gini, bener nggak? Tapi ini calon tulang belakang, ini belum jadi tulang belakang, masih notochord gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini kayak dia dipotong gitu loh, kayak ikan dibelah dua. Misalnya ini ikan ya, set terus dibelah di sini. Nah, tulangnya kayak gini kan bentuknya, gitu. Jadi ya bentuknya kayak gitu. Nah, terus kita butuh tahu apa yang namanya sayatan sagital dan lain-lain. Nah, ini sensei udah menyediakan gambar. Kita bakal cek set. Nah, ini dia. Jadi sagittal plane itu yang ini. Ya, jadi membelahnya itu kayak belah dua gini nih sagittal. Jadi salah ya. Harusnya dia bukan sagittal ya. Harusnya dia transverse ya, transverse. Jadi kayak ikan tadi yang dibelah dua, jadi bukan sagittal. Tepatnya adalah transverse gitu ya. Jadi itu sedikit hafalan sebenarnya. Oke, sekarang ke yang B. Vertebral column embrio tersebut sebagian besar tersusun atas jaringan tulang kompak. Nah, kalau kalian tahu jaringan tulang kompak itu kan bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi kalau kalian tahu bentuknya tulang kompak gini kan, terus ada gini kan tulang kompak tuh, gitu ya. Kalian bisa search lah di Google ya. Jadi dia kayak gambar tulang kompak. Ini kan nggak mirip tulang kompak ya. Ini lebih mirip sama tulang rawan, bener nggak? Ini mirip banget sama tulang rawan. Jadi sensei ada nggak ya gambarnya? Sensei lihat dulu. Dia mirip banget sama tulang rawan. Kayaknya nggak ada sensei gambarnya. Iya, sensei kayaknya nggak ada gambarnya. Tapi yang jelas itu kayak tulang rawan banget ya. Ini kan dia kayak tulang rawan banget. Tulang rawan hialin, kalian bisa searching tulang rawan hialin tuh bentuknya kayak gini banget. Jadi ini salah ya kalau dia bilangnya jaringan tulang kompak, salah. Karena ya nggak mirip tulang kompak gitu ya. Jadi ini salah. Intinya gitu aja sih. Tulang kompak itu kan dia lebih membentuk lingkaran. Nah, ke yang C. Jaringan yang berlabel, ini sensei hapus dulu. Jaringan yang berlabel all merupakan jaringan yang sama dengan jaringan penyokong pada trakea mamalia. All, apa itu all? Kita lihat. All. Oh, ini all. Outer layer ya. All itu outer layer. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini kan bentuknya masih kayak kondrosit ya, masih tulang rawan. Dan tadi sensei bilang mirip banget sama hialin. Iya, ini mirip banget sama hialin. Jadi hialin itu juga menyusun trakea. Ya, karena kan trakea juga dari tulang rawan ya. Ya kan, itu pemahamannya umum sih sebenarnya. Jadi trakea itu mengandung tulang rawan. Jadi jawabannya adalah benar. Benar ya. Berikutnya, yang D. Struktur yang ditunjukkan oleh tanda panah akan berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Nah, kita bakal lihat apa yang tanda panah tunjukkan. Nah, ini ya tanda panah nunjukin ini. Nah, ini bakal jadi apa? Nah, ini kan di atas notochord ya. Ini notochord, di atasnya itu apa? Di atasnya ini namanya adalah spinal cord atau SC gitu ya. Ini pemahaman ini sih dari embriologi. Kalian bisa belajar embriologi ya. Ini udah masuk ke bagian organogenesis, jadi pembentukan organ. Nah, notochord ini yang bakal jadi tulang belakangnya, calon tulang belakangnya. Terus spinal cord itu bakal jadi sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang belakang, spinal cord gitu. Jadi itu spinal cord ya. Terus kita bisa lihat pernyataannya tadi bilang apa yang D? Kita lihat yang D tadi bilangnya berkembang menjadi sumsum, benar ya. Dia bakal jadi sumsum tulang belakang atau spinal cord. Jadi jawabannya adalah salah, benar. Jadi mas spinal cord itu letaknya di atasnya ya, di bagian di sekitaran dari notochord gitu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kalian harus belajar itu sih embriologi ya. Nah, 25 ini bakal jadi soal terakhir yang kita bahas hari ini. Nah, ini membahas rigor mortis. Tahu lah ya, rigor mortis sudah sering dengar pasti ya. Jadi rigor mortis itu adalah kejadian di mana orang yang meninggal itu bakal mengalami kaku otot. Ya, ototnya bakal kaku. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini grafik rigor mortis. Jadi rigor mortis itu terjadi biasanya 2 jam setelah meninggal ya. Cuma 2 jam biasanya bertahannya. Setelah itu dia bakal mulai rusak. Sel-sel ototnya bakal mulai rusak. Jadi ini kan XT ini kan ini ya.
ekstensibilitas otot. Jadi dia bakal mulai menurun, ekstensibilitasnya bakal turun jadi 0 ketika udah masuk 6 jam. Jadi dia udah mulai terdegradasi ya. Kakunya itu cuma 2 jam. Di sini doang nih, 2 jam dia kaku. Nah, terus di sini ada zat A ini menurunnya lambat, zat B itu menurunnya cepat, pH-nya menurunnya cepat, terus ada La di sini ya. La ini meningkatnya sangat tinggi, asam laktat itu sangat tinggi. Kenapa? Ya udah meninggal, ya udah nggak ada oksigen, nggak bisa bernapas ya. Gimana caranya dapat oksigen kalau sudah meninggal? Ya bakal fermentasi menjadi asam laktat gitu. Jadi anaerob. Nah, kita bakal langsung ke pernyataannya aja. Karena ini gampang ya. Ini rigor mortis udah sering banget ditanyain. Nah, oke, kita bakal hilangin. Oke, ke yang A. Rigor mortis terjadi pada 6 jam pasca kematian. Salah ya, karena tadi 6 jam dia udah lesu ya, udah loyo. Ya, tadi seperti yang sensei bilang. Yang B. A, kemungkinan merupakan kreatin fosfat, sementara B adalah ATP. Nah, jadi kreatin fosfat mungkin kalian jarang dengar, tapi kalau kalian binaraga, kalian pasti sering dengar yang namanya kreatin fosfat. Jadi kreatin fosfat itu adalah molekul berenergi tinggi, bahkan lebih tinggi daripada ATP. Jadi karena kreatin fosfat itu energinya lebih tinggi, biasa dipakai binaraga ya, untuk memacu energi. Jadi biasanya kreatin fosfat itu bakal dikonsumsi lebih dulu, karena energinya itu tinggi, gitu ya. Dikonsumsi lebih dulu sehingga kreatin fosfat harusnya menunjukkan yang B. Ini kreatin fosfat. Gitu. Sementara yang A ini ATP. Gitu. Harusnya ya, karena kan kreatin fosfat itu dia lebih tinggi energi, harusnya dikonsumsi dulu. Jadi harusnya kreatin fosfat itu yang B, ya. Kreatin fosfat harusnya yang B. Ini kita scroll dulu. Oke. Jadi salah ya. Katanya B itu ATP, salah. Yang C. Penurunan pH otot pasca kematian kemungkinan selalu beriringan dengan penurunan suhu otot. Nah, ini benar banget. Tadi kan pH-nya langsung naik ya pH-nya karena asam ya. pH-nya langsung turun, pH-nya langsung turun tadi. pH-nya turun gara-gara asam laktat. Suhunya juga pasti turun kan, karena udah mati ya, ATP-nya udah nggak ada, udah nggak panas ya. Turun suhu, turun juga pH, jadi benar. Yang D, gambar berikut menunjukkan kondisi miofilamen saat otot mengalami rigor mortis. Oke, ini tadi salah benar ya. Kita bakal cek yang terakhir. Apakah ini menunjukkan kondisi rigor mortis? Kita lihat ya. Gambarnya. Nah ini, apakah ini menunjukkan rigor mortis? Jawabannya salah. Karena ini ada ATP. Ya, jadi kalau ada ATP ya salah dong. Rigor mortis kan karena udah nggak ada ATP ya. Jadi ya salahnya di situ. Ya udah nggak ada ATP kan harusnya kalau rigor mortis. Karena fungsi ATP itu apa? Fungsi ATP itu adalah melepaskan miosin. Di sini kan miosinnya lepas ya, karena ATP. Memang itu fungsi ATP, melepaskan miosin. Jadi kalau dia lepas, ya pasti loyo kan, ototnya loyo. Sementara rigor mortis itu kaku. Kaku kenapa? Karena miosinnya nempel, terus nggak ada ATP. Jadi dia bakal nempel terus jadi kaku. Gitu ya. Jadi ini jawabannya salah. Oke, kalau begitu sampai sini aja pembahasan soalnya. Oke, mantap. Kita berhasil membahas soal yang mengasah logika. Oke, kalau begitu, kalau nanti misalnya rame, Sensei bakal lanjut ke part 2. Kalau rame ya. Nah, oke, kalau begitu kita sudah berhasil ya menguasai logika kita. Jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Seperti yang tadi ya, ada share, event sharing. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan part kedua, gitu ya. Dan kalau kalian mau bertanya ke Sensei, silahkan DM ke IG ya, karena Sensei itu memang paling aktifnya itu kalau di IG, gitu. Jadi kalau kalian bingung bisa ke IG. Dan jangan lupa link IG, link yang lain-lain ya, itu semuanya ada di deskripsi dari video ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Goodbye. Oh iya, mana salam perpisahan Sensei. Goodbye, Otsu Senku. Jangan lupa mampir ke channel Oli. Kandi, sweetie, tarusom. Chewing, cutie, chewing love. Kandi,
Tuing, 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 tuing.